Master Pedang Part 54. Dengan suara serak cerita berlanjut. Dia skeptis dengan kata-kata Daoye. Dia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Memanggil bantuan. Belum lagi di tanah suci ini, bahkan di dunia surgawi, dia tidak memiliki siapapun untuk dimintai bantuan. Meskipun ayahnya juga sangat kuat, dia tetap menjadi nomor yang tidak dikenal kemanapun dia pergi. Jadi dia tidak berani berjudai. Jika dia memenangkan taruhan, itu akan baik-baik saja, tetapi jika dia kalah taruhan, dia tidak akan pernah pulih. Daoye masih mengoceh, aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak berguna. Ketika mereka datang, bagaimana kamu bisa menjelaskan bahwa kamu tidak mengalami cedera? Yang Lin Bo mengabaikannya. Logika macam apa ini? Jika dia tidak terluka parah, apakah mereka tidak akan peduli padanya? Begitu pikiran itu berlalu, pedang tulang giok putih lainnya muncul di tangan Yang Lin Bo. Meskipun dia tidak yakin apakah dia bisa memblokir serangan bayangan kehampaan, dia tidak punya cara untuk mundur saat ini. Ledakan. Pada saat ini, kehampaan bergolak, dan lapisan langit hancur seperti bubuk, dengan gemuruh seperti guntur. Dan terlihat dengan mata telanjang, sebuah jari yang bersinar dengan cahaya ilahi melintasi kehampaan dan turun. Wajah Yang Lin Bo serius, dan dia mendesak Xuan Huangding. Ledakan. Xuan Huangding juga mengeluarkan suara kuali bergetar. Di bawah desakan Yang Lin Bo, energi leluhur Xuan Huang melawan langit dan menyembur keluar dari kuali. Ledakan. Dengan suara gemuruh, kedua kekuatan itu saling bertabrakan. Dan tempat di mana keduanya bertabrakan tampaknya membentuk badai yang merusiak, melambaikan kekuatan dahsyat untuk menghancurkan dunia. Jari dewa yang jatuh dari langit mulai mencair dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, seolah-olah membusuk, dan dihilangkan oleh energi leluhur Xuan Huang yang meledak dari Xuan Huangding. Sentuhan kejutan melintas di mata Yang Lin Bo. Dia selalu berpikir bahwa Xuan Huangding hanya memiliki energi leluhur Xuan Huang, tetapi dia tidak menyangka itu akan memiliki efek seperti itu. Tetapi, wajar saja untuk memikirkannya. Bagaimanapun, ini adalah hal dari generasi ketujuh. Bagaimana sesuatu yang dikendalikan oleh takdir bisa menjadi biasa? Sebaliknya, bayangan di kehampaan itu ngeri. Jika pedang sebelumnya membuatnya marah, maka kekuatan yang ditunjukkan oleh Xuan Huang Cauldron sekarang dapat dikatakan telah membuatnya benar-benar membunuh. Ada cukup banyak harta karun, tetapi meskipun begitu, berapa kali kau bisa menghentikanku? Suara di kehampaan itu muncul lagi. Suaranya dingin, dan dia menamparnya dengan telapak tangannya saat suara itu jatuh. Dalam sekejap, dunia tampaknya telah mengalami perubahan kualitatif, dan Dao serta prinsip-prinsip yang awalnya milik dunia menghilang, dan semuanya berubah menjadi udara kematian. Mata Yang Lin Bo juga tiba-tiba menyusut. Kekuatan aturan. Kekuatan aturan yang melampaui dunia. Dan inilah kengerian sebenarnya dari pembangkit tenaga listrik alam Daoyun. Melampaui dunia, dan aku bebas. Kekuatan yang dapat mereka gunakan telah melampaui aturan dunia, dan akulah satu-satunya yang dapat menguasai dunia dengan satu pikiran. Begitu napas ini muncul, Xuan Huangding di kepala Yang Lin Bo tiba-tiba meredup, dan dalam sekejap tampaknya telah kehilangan keilahiannya, dan energi leluhur Xuan Huang tersedak dan menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, aura kematian yang luar biasa menyebar, dan rasa pembusukan dan kehancuran ada di mana-mana, seolah-olah dunia telah berubah menjadi tanah Mahtei dalam keheningan. Ya, itu adalah tanah Mahtei. Itu belum semuanya. Tepat ketika Yang Lin Bo memiliki pikiran dalam benaknya dan baru menyadari kekuatan ini, sebuah telapak tangan muncul di kehampaan. Namun, itu berbeda dari awal. Telapak tangan ini tampaknya mengendalikan hidup dan Mahtei, meraih reinkarnasi, dan membuat orang merasa tidak berdaya untuk bersaing. Anda dapat membiarkan dewa ini menunjukkan aturan dunia alam Daoyun, dan Anda dapat dianggap telah Mahtei dengan layak. Dalam kehampaan yang tidak diketahui, suara itu muncul lagi, tetapi itu tak tertandingi, seolah-olah mendominasi segalanya. Di depan Yang Lin Bo, Xuan Huangding telah sepenuhnya kehilangan cahaya ilahinya dan jatuh ke tanah dengan keras. Ekspresi Yang Lin Bo juga sangat berat. Kekuatanmu tidak dapat mendukung keilahian Xuan Huangding, tetapi ini bukan masalah. Ketika kamu telah mengolah dirimu sendiri, kamu dapat menggunakan Xuan Huangding lagi. Aturan dunia apa yang semuanya ayam tanah dan guguk tembikar, dan mereka rentan.
Pendeta Tao itu menatapnya dan berbicara, dan dia tampaknya sama sekali tidak khawatir tentang keselamatan Yang Linbo. Tuan Dao, terlalu panjang untuk mengatakan ini. Apakah ada kemungkinan aku tidak tahan sekarang? Yang Linbo berkata tanpa daya. Kekuatan aturan semacam ini sombong dan tak tertandingi, membentuk dunianya sendiri. Di dunia ini, inilah aturannya. Jika kamu ingin melanggarnya, kamu membutuhkan kekuatan aturan yang lebih kuat darinya. Tetapi sekarang, Yang Linbo tidak dapat melakukannya. Bahkan pedang dengan kekuatan keteraturan yang dia rasakan sebelumnya tidak akan berfungsi. Tentu saja, bukan karena kekuatan keteraturan tidak cukup kuat, tetapi dia tidak cukup kuat. Tidak, aku, Sang Taois, telah mengatakan bahwa orang-orangmu akan datang. Tidak, tepatnya, orang-orangmu telah datang, kata Sang Taois. Wajah Yang Linbo membeku. Sudah di sini. Dan saat dia bingung, dia tiba-tiba merasakan seluruh badannya rileks, dan aturan kematian yang menyelimutinya langsung menghilang. Saat berikutnya, dia melihat sosok tiba-tiba muncul di kehampaan. Yang Linbo tertegun, melihat sosok yang muncul dari udara tipis, dia tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu tidak mengenaliku? Sosok yang muncul di kehampaan tiba-tiba berbicara. Sosok ini tentu saja Yang Longtu. Namun, penampilannya membuat Yang Linbo merasa linglung. Apakah ayahnya sudah sekuat itu? Dia telah berbicara dengan Chu Feng di awal, dan dari mulutnya, Yang Linbo memiliki definisi baru tentang ayahnya. Dia sangat kuat, tetapi melihatnya dengan mata kepalanya sendiri adalah perasaan yang lain. Mampu memasuki dunia aturan alam Daoyun dengan tenang, kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Ayah, setelah ragu-ragu sejenak, Yang Linbo bereaksi dan berbicara. Yang Longtu mengangguk, lalu melirik Su Jianzhen, yang dilindungi oleh Yang Linbo di belakangnya, mengerutkan kening, dan terdiam. Melihat ini, Yang Linbo berkata, dia adalah temanku, jangan pikirkan itu. Yang Longtu cemberut, aku tidak peduli dengan urusan asmaramu, berhati-hatilah untuk tidak mempermainkan dirimu sendiri sampai mati. Yang Linbo, dengar, apakah ini yang seharusnya dikatakan seorang ayah? Tetapi Yang Linbo tidak menyadari bahwa mata Su Jianzhen panik karena kata-kata Yang Longtu. Untungnya, Yang Longtu tidak terlalu banyak bernegosiasi dengan Yang Linbo. Karena saat ini, sosok lain muncul di sampingnya. Dengan rambut terurai dan mengenakan jubah hitam, dia tampak sangat santai. Itu Yang Han. Dia menatap kehampaan, lalu menatap Yang Linbo. Tidak heran kau datang ke sini untuk membunuhku. Itu demi si kecil ini. Yang Han, berhentilah bersikap sombong. Jika kau di sini untuk menonton kesenangan, maka diamlah dan perhatikan baik-baik. Jika kau di sini untuk melampiaskan amarahmu pada keponakan tertuamu, maka mari kita lakukan bersama. Aku harus memberitahu dunia bahwa anakku bukanlah seseorang yang bisa diganggu oleh siapapun. Yang Longtu berkata dengan ringan. Yang Han berpikir sejenak, apakah itu akan terlalu menonjol? Jika kita semua mengambil tindakan, bagaimana dia bisa bermain di masa depan? Yang Longtu sedikit mengernyit, itu masuk akal. Kalau begitu, itu mudah. Bunuh beberapa Daoyun untuk menenangkan situasi, sehingga mereka tidak berpikir bahwa anakku tidak memiliki dukungan dan siapapun berani keluar dan menggertaknya. Yang Han mengangguk, lalu menyatukan jari-jarinya seperti pedang, lalu menunjuk ke kehampaan, bubar. Swiss. Saat berikutnya, seluruh dunia aturan riyuntuh dalam sekejap. Sosok Yang Linbo juga muncul di antara langit dan bumi lagi. Kalian berdua, kalian telah melewati batas. Ini adalah tanah suci. Dalam kehampaan, bayangan Dewa Langit Surgawi berbicara dengan sungguh-sungguh. Sejak Yang Longtu muncul hingga saat Yang Han mengambil tindakan, dia tidak memiliki sikap. Pada level mereka secara alami tahu bahwa orang yang dapat dengan mudah melanggar aturannya pasti sekuat dia. Terutama setelah mendengar percakapan antara keduanya, dia bahkan lebih takut, dan firasat buruk muncul di hatinya. Karena itu, dia tidak bermaksud untuk membuat musuh, tetapi menahan amarahnya. Dia siap untuk bernalar. Yang Longtu perlahan mengangkat kepalanya, pupil matanya sedikit menyusut. Apakah kamu berbicara kepadaku tentang alasan? Yang Longtu mensibir. Wajah Dewa Langit Surgawi berubah dingin, merasa tersinggung. Kalian berdua, jangan lupakan perjanjian 6 alam. Kamu telah melanggar aturan dengan muncul di tanah suci. Dewa Langit Surgawi berkata dengan dingin. Namun,
Yang Long Tu menyeringai, kau berbicara kepadaku tentang aturan. Baiklah, kalau begitu aku akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu pergi ke badan aslimu untuk membicarakan tentang aturanku. Saat dia berkata demikian, Yang Long Tu bergerak, dan meninju Dewa Langit Surgawi dengan keras. Pada saat ini, wajah Dewa Tianyu tiba-tiba berubah. Namun kemudian cahaya ilahi itu meledak, dan dia juga melemparkan pukulan, menghadap Yang Long Tu. Namun, saat berikutnya, cahaya ilahi yang tak terbatas itu riyuntuh, dan bahkan tidak bertahan selama satu tarikan napas, dan menghilang menjadi ketiadaan. Cahaya ilahi menghilang terlalu cepat, seolah-olah benar-benar ditekan. Namun, sosok Yang Long Tu tampak tak terkalahkan, tanpa henti sejenak. Pada saat cahaya ilahi itu hancur, tinjunya langsung menghantam kehampaan dan mendarat langsung di Dewa Tianyu. Bang! Bayangan Dewa Tianyu tiba-tiba mundur, dan cahaya ilahi di badannya meredup dalam sekejap, seolah-olah akan riyuntuh kapan saja. Bagaimana mungkin? Dewa Tianyu tampak sangat serius, menatap Yang Long Tu dengan tak percaya. Yang Long Tu tidak menanggapi, tetapi berkata dengan tenang, mengapa tidak? Apakah Dao Yunjing tak terkalahkan? Jika kamu tidak tak terkalahkan, kamu akan kalah. Kamu akan mati dengan cara yang sama. Siapkan kepalamu. Sekarang kloningmu sudah mati, aku akan memenggal kepalamu sendiri. Jika kau tidak membunuh dua dari mereka, kau benar-benar berpikir bahwa putraku Yang Long Tu mudah diganggu. Yang Long Tu berkata dengan lembut. Dan tepat saat suaranya jatuh, sosok Tianyu Shenzhen mulai riyuntuh. Dalam napas, itu berubah menjadi sinar cahaya ilahi dan menghilangkan dunia. Seolah-olah itu tidak pernah muncul. Dunia menjadi sunyi. Tidak seorang pun menyangka akan menjadi seperti itu. Orang-orang Tianyu Shenzhen tercengang saat ini, seolah-olah mereka diselimuti ketakutan yang tak terbatas. Ekspresi Yu Longcheng menjadi kusam. Ketika bayangan Tianyu Shenzhen menghilang, dia tampaknya telah kehilangan jiwanya. Bahkan Yang Linbo pun sama. Dia menduga bahwa ayahnya sangat kuat, tetapi agak tidak masuk akal untuk membunuh Dao Yunjing dengan pukulan ini. Sudah berapa lama, dia pernah diukur oleh ratusan Zhao Qiankun, tetapi level apa yang telah dia capai sekarang? Aku pergi. Pada saat ini, suara Yang Long Tu tiba-tiba datang dari kehampaan. Kamu masih harus berjalan sendiri, tetapi jangan khawatir, sebelum kultivasimu pulih, kamu tidak akan menghadapi musuh di alam Daoyun. Saat dia berbicara, Yang Long Tu berbalik, membawa dunia di punggungnya. Ini adalah aturan yang dibuat ayahmu untukmu untuk 6 alam. Di bawah Daoyun, kamu pantas mati. Di alam Daoyun, siapapun yang bergerak akan mati. Setelah berbicara, Yang Long Tu melangkah maju, melintasi kehampaan secara langsung, dan menghilang dalam sekejap. Yang Linbo menatap kosong ke punggungnya yang menghilang, dan arus hangat mengalir di hatinya. Pada saat ini, Yang Han datang ke Yang Linbo. Wajahnya sedikit rumit. Ayahmu sebenarnya telah melakukan banyak hal untukmu. Setelah beberapa napas, Yang Han berkata, aku tahu. Yang Linbo mengangguk. Terlepas dari hal lain, hanya kalimat sederhana dari aturan yang dia tetapkan untuk 6 alam yang tampaknya diremehkan, tetapi Yang Linbo tahu bahwa di balik itu, dia perlu meninjunya satu persatu. Yang Han mengangguk, kamu akan mengerti beberapa hal nanti. Namun, aku di sini bukan untuk membuatmu merasakan cinta yang mendalam antara ayah dan anak. Aku hanya berpikir bahwa kamu harus mengatakan sesuatu kepadaku. Yang Linbo tertegun, dan kemudian hatinya terkejut. Ini, apakah dia di sini untuk meminta hukuman? Ahem, apa yang ingin kamu dengar, senior? Yang Linbo bertanya sambil terbah tuuk kering. Hah, aku tidak punya apa-apa untuk didengar, tetapi menurutku tidak baik bagimu untuk melakukan ini. Yang Qingluan menipunya sebelumnya, dan sekarang kamu juga menipunya, bukankah itu terlalu berlebihan? Yang Han berkata perlahan. Yang Linbo. Yang Han mengatakan ini, dan Yang Linbo tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Dalam keadaan linglung, beberapa penampilan naif Yang Li muncul di benaknya, dan dia merasa semakin bersalah. Namun sebelum Yang Linbo menjawab, dia mendengar Yang Han melanjutkan perkataannya, aku tidak keberatan jika kamu ingin menipu keluarga Yang, tetapi tidak perlu menggunakan nama Yang Li. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberitahu kamu sebuah nama, dan jika kamu ingin menipu keluarga Yang di masa mendatang, kamu dapat mengatakan bahwa namamu adalah Yang Dianfeng. Yang Linbo tercengang. Segalanya tampak berbeda dari apa yang dia pikirkan.
Dia pikir dia akan ditanyai dan bahkan siap untuk mengaku, tetapi dia tidak menyangka akan terjadi kejadian yang tiba-tiba. Yang Dianfeng, meskipun namanya aneh dan terdengar sedikit mengagumkan, tetapi juga terdengar seperti penyakit serius, Yang Lin Bo masih mengingatnya di dalam hatinya. Dan Yang Han tampaknya tidak banyak bicara, tetapi menatap Su Jianzhen. Dia mengerutkan kening dan menarik napas. Kemudian, dia menatap Yang Lin Bo lagi, ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Hati Yang Lin Bo hancur, dan dia secara naluriah merasa ada yang tidak beres. Ayahnya menatap Su Jianzhen dengan tatapan serius sebelumnya, dan sekarang Yang Han juga menunjukkan tatapan ini. Jika dia tidak melihat sesuatu, Yang Lin Bo sendiri tidak akan mempercayainya. Namun pada akhirnya, Yang Han tetap tidak mengatakan apapun. Ia berbalik dan berubah menjadi kilatan cahaya pedang, menghilang ke langit. Yang Lin Bo terdiam, matanya dalam dan penuh pertimbangan. Apakah kau menyesalinya? Jika kau mendengarkan Daoye dan membuat dirimu sengsara tadi, mungkin ayahmu akan menjadi gila sekarang dan membunuh jalan berdarah untukmu. Suara Daoye muncul saat ini, masih dengan sedikit penyesalan. Yang Lin Bo menggelengkan kepalanya dengan lembut, tidak perlu. Aku sangat puas dengan hasilnya sekarang. Bagaimanapun juga, aku harus menempuh jalanku sendiri. Jalan berdarah yang ia bunuh tidak dapat membuatku tak terkalahkan. Yang Lin Bo menjawab. Kali ini, Daoye tidak membantah dan terdiam. Sebaliknya, pemikiran Yang Lin Bo seperti ini membuatnya merasa sedikit terkejut. Sebaiknya kau bisa berpikir seperti itu. Namun sekarang, jangan pikirkan itu. Jika kau tidak mengambil tindakan, anak itu akan dimusnahkan. Daoye mengingatkan. Yang Lin Bo menarik kembali pikirannya dan menatap Bai Wuxiang. Pada saat ini, Bai Wuxiang sangat lemah, dan keilahian serta badannya akan segera menghilang. Bagaimanapun, membakar keilahian dan badannya adalah proses yang tidak dapat diubah. Dia mengambil langkah ini dengan tekad untuk Mah Tei, dan tidak meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Sesaat kemudian, Yang Lin Bo menarik Su Jianzhen ke sisinya. Tanpa basa-basi lagi, Yang Lin Bo mengaktifkan Xuan Huang Ding lagi. Tanpa penindasan kekuatan aturan Daoyun, keilahian Xuan Huang Ding secara alami diaktifkan kembali. Ketika Xuan Huang Zuki jatuh, api di badan Bai Wuxiang juga menghilang. Tuan muda, aku. Ekspresi Bai Wuxiang sangat rumit. Ada rasa terima kasih, rasa bersalah, dan tentu saja keterkejutan. Setelah melihat pukulan Yang Longtu ke Dewa Langit-Langit, dia menyadari bahwa apa yang dikatakan Yang Lin Bo sebelumnya bukanlah bualan. Keluarga yang tidak terkalahkan. Bahkan alam Daoyun tidak dapat menahan pukulan, siapa yang berani menjadi musuh di depannya. Pada saat itu, dia memikirkan banyak hal, memikirkan 1000 tahun yang telah berlalu, memikirkan menjadi musuh dengan Yang Lin Bo, dan memikirkan kekalahan kota ilahi Kaisar Putih. Semuanya menghilang seperti loes. Tiba-tiba, ada perasaan terlahir kembali. Karena kamu ingin mengikutiku, maka jangan katakan apapun. Aku tidak membiarkan orang yang tidak berguna berada di sekitarku. Yang Lin Bo tidak banyak bicara. Setelah memadamkan api suci yang membara dalam dirinya, dia berhenti bertanya dan menatap Yu Longcheng. Pada saat ini, wajah Yu Longcheng sepucat seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Jangan bunuh aku bersedia menyerah. Aku jauh lebih kuat dari Bai Wuxiang. Aku mengikutimu, dan kamu dapat merajalela di Tanah Suci. Jika ayahmu benar-benar membunuh ayahku, maka aku bersedia menyerahkan wilayah suci Tianyu ini. Di masa depan, kamu akan menjadi penguasa wilayah suci, di atas semua makhluk hidup. Yu Longcheng memohon belas kasihan. Ini adalah satu-satunya cara yang dapat dia pikirkan untuk bertahan hidup. Tetapi Yang Lin Bo sama sekali tidak menanggapi, dan matanya tenang. Melihat Yang Lin Bo tidak menanggapi, Yu Longcheng panik dan mundur berkali-kali. Saat dia mundur, dia berkata, apakah kamu tidak ingin tahu sesuatu dariku? Apa yang ingin kamu ketahui? Aku akan menceritakan semuanya kepadamu, selama kamu mengampuni nyawaku. Yu Longcheng tidak lagi sombong saat ini. Ketika Yang Longtu menghancurkan klon Dewa Tianyu dengan satu pukulan, dia tahu bahwa semua kepercayaannya telah hancur. Tidak perlu, aku akan memberitahunya apa yang ingin dia ketahui, dan kau bisa Mah Tei sekarang. Pada saat ini, Su Jianzhen tiba-tiba muncul di depan Yang Lin Bo dan berkata dengan dingin. Kemudian, alus sepanjang 3 inci muncul di tangannya,
jatuh dari langit, dan langsung dimasukkan ke tengah alis Yulongcheng. Darah mengalir di alis Yulongcheng. Matanya penuh dengan keengganan dan keterkejutan. Dia masih mendambakan cara untuk hidup, tetapi dia tidak menyangka akan mati di tangan orang yang tidak pernah dia anggap serius. Yang Linbo mengerutkan kening. Ini di luar dugaannya. Dia tahu bahwa Su Jianzhen telah menyembunyikan sesuatu darinya, jika tidak, ayahnya dan Yang Han tidak akan menunjukkan ekspresi itu, tetapi dia tidak menyangka Su Jianzhen begitu ganas. Itu benar-benar berbeda dari apa yang dia tunjukkan di depannya sebelumnya. Mata Su Jianzhen sedingin es. Alu panjang yang dingin memancarkan cahaya darah, memantulkan matanya, yang juga sedikit merah. Dia sudah lama ingin membunuh Yulongcheng. Yang Linbo mendapat jawaban di dalam hatinya. Yang tidak diketahui Yang Linbo adalah bahwa di ruang takdir, ekspresi Taois itu tiba-tiba menjadi aneh. Meskipun itu hanya bayangan tanpa badan fisik, Taois itu menjadi sangat tenang dan tidak bergerak saat ini. Seharusnya tidak, bukankah benda ini telah diambil? Bagaimana bisa muncul di sini lagi? Taois itu bergumam pada dirinya sendiri, matanya terpaku pada Su Jianzhen. Pada saat ini, Su Jianzhen dengan dingin mendorong Yulongcheng yang telah menghancurkan jiwa dan perlahan berjalan ke sisi Yang Linbo. Ayo pergi, apakah kamu tidak ingin tahu tentang dinasti ilahi Tianyu? Aku akan membawamu ke suatu tempat. Su Jianzhen berkata, berbalik dengan tenang. Mata Yang Linbo dalam, menatap Su Jianzhen, yang punggungnya agak suram, dengan sentuhan melankolis di matanya. Dia tidak marah karena Su Jianzhen menyembunyikannya. Agar adil, persimpangan antara keduanya tidak dalam, dan tidak mengherankan bahwa dia tidak sepenuhnya mempercayai Yang Linbo. Sekarang dia siap untuk menunjukkan kartunya, dan punggung yang sepi membuat Yang Linbo merasa sedikit lebih berat. Pada saat ini, Su Jianzhen berhenti dan menatap Bai Wuxiang. Bawa dia bersamamu. Keilahiannya telah padam, jadi kita bisa memberinya kesempatan. Saat dia berbicara, alus sepanjang 3 inci di tangannya bersinar dengan cahaya ilahi, seperti lampu yang menyala lama yang tersebar di kehampaan, menerangi kegelapan. Cahaya Buddha melilit awan-awan keberuntungan, melilit Bai Wuxiang, dan menyeretnya ke sisi Yang Linbo. Selama seluruh proses, Bai Wuxiang dalam keadaan kaget, matanya tertuju pada alu di tangan Su Jianzhen, dan dia merasa ngeri. Yang Linbo tidak banyak bicara, bahkan jika Su Jianzhen tidak mengatakan apa-apa, Yang Linbo siap untuk membawanya bersamanya. Tuan muda, saya telah melihat benda ini. Setelah beberapa saat, Bai Wuxiang berkata dengan suara yang dalam, ekspresinya sangat berat. Yang Linbo mengangguk dengan lembut, tetapi tidak bertanya lebih banyak. Dia juga telah melihat benda ini. Dia telah melihatnya di awal latihannya. Ketika dia melihat penampakan dewa itu telah memegang alu panjang ini di tangannya, tetapi Yang Linbo tidak menyangka itu akan muncul di tangan Su Jianzhen. Pada saat ini, Su Jianzhen perlahan berbalik dan melirik anggota pasukan Dewa Tianyu, dengan sedikit rasa jijik di matanya. Saat berikutnya, dia perlahan mendorong alu panjang di tangannya. Dalam sekejap, saat gerakannya berlangsung, cahaya dewa pada alu panjang itu tiba-tiba menyebar, dan hanya dalam sekejap, itu menyelimuti semua orang di lapangan. Mata Tian Jue tiba-tiba melebar. Semua yang terjadi di depan matanya berada di luar kognisinya. Hantu dewa-dewa Tianyu runtuh, kota Yulong Mahtei, dan dalam semalam, wilayah dewa Tianyu yang makmur tampaknya hancur berantakan. Dan pada saat ini, ketika Su Jianzhen bergerak, cahaya dewa pada alu panjang membuatnya merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melarikan diri. Pada saat ini, seluruh badannya dingin, dan hanya ada satu pikiran yang tersisa di benaknya. Jika dia terus tinggal di sini, dia pasti akan mati. Namun, semuanya sudah terlambat. Dapat dikatakan bahwa sudah terlambat pada saat Su Jianzhen bergerak. Cahaya ilahi menghilang, tetapi itu seperti cahaya pemusnahan. Dimanapun ia menutupi adalah malapetaka, dan mereka yang terkontaminasi akan dikutuk. Bang, bang, bang. Saat berikutnya, badan pasukan ilahi Tianyu mulai meledak satu persatu. Tanpa peringatan apapun, satu demi satu, mereka langsung berubah menjadi bola kabut darah dan riyuntuh di antara langit dan bumi. Tentu saja, Tian Jue tidak kebal. Meskipun kultivasinya satu tingkat lebih tinggi, dia masih tidak memiliki cara untuk bertahan hidup di bawah cahaya malapetaka. Seluruh tanah leluhur keluarga Yu berubah menjadi api penyucian pada saat ini,
seolah-olah Sura berkuasa dan dunia dihancurkan. Dalam kabut darah, puluhan ribu pasukan ilahi Tianyu berubah menjadi abu dan menghilang, hanya menyisakan hujan darah yang mengambang di langit. Tentu saja, keluarga Yu juga tidak luput. Seluruh tanah leluhur keluarga Yu diwarnai darah, dan daerah sekitarnya menjadi tempat di mana tidak ada kehidupan yang bisa lolos. Sejuta mil jauhnya, di Istana Tianyu. Istana Tianyu penuh dengan keindahan spiritual beberapa saat yang lalu, dengan cahaya ilahi yang mengalir turun dari langit, penuh keberuntungan dan keberuntungan. Namun dalam sekejap, itu berubah menjadi awan darah ribuan mil jauhnya, seolah-olah malapetaka telah tiba. Dong dong dong, berdiri di depan istana, sebuah lonceng besar tiba-tiba meraung, dan banyak orang dari keluarga Yu berjalan keluar dari istana masing-masing. Pasukan ilahi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dengan tergesa-gesa, dengan kepanikan di wajah mereka, seolah-olah bencana akan terjadi. Wus! Pada saat ini, sesosok berjalan keluar dari istana. Itu adalah penguasa istana Tianyu saat ini, Tianyu Sensun. Pada saat ini, wajahnya pucat, seolah-olah dia telah mengalami pukulan hebat. Yang Linbo, keluarga Yang. Tidak peduli siapa orangnya, itu tidak dapat mengubah fakta bahwa Yang Linbo adalah sumber bencana yang terungkap dalam teks ilahi Tianyu. Jika dia tidak mati, itu akan menjadi malapetaka bagi tanah suci. Yang mulia ilahi Tianyu menatap awan berdarah di langit, dan sedikit keganasan melintas di matanya. Saat berikutnya, dia berkata dengan suara yang dalam, "Semua murid keluarga Yu di atas Dao dan di bawah Dao, kejar orang ini dengan segenap kekuatanmu. Tidak peduli berapapun biayanya, bunuh dia tanpa ampun." Suara yang mulia ilahi Tianyu langsung menyebar ke seluruh dunia. Pada saat yang sama, sosok yang dipadatkan oleh kekuatan ilahinya muncul di antara langit dan bumi. Itu Yang Linbo. Saat berikutnya, sosoknya tidak berhenti dan menerobos udara. Namun kepergiannya membuat seluruh istana mendidih, banyak sekali sosok berkumpul, dan niat membunuh meningkat. Dan saat sosoknya menghilang, dua sosok muncul di kehampaan. Sepertinya tidak ada gunanya bagimu untuk mengambil tindakan. Mereka masih bersiap untuk menargetkan Yang Linbo. Rambut panjang Yang Han berkibar. Jika Dao Yunjing tidak mengambil tindakan, biarkan dia berlatih. Meskipun dia membawa takdir, jalan ini harus diperjuangkan. Selain itu, kekuatannya masih belum cukup. Waktunya berbeda, sulit baginya untuk naik dalam kehidupan ini. Dan sebagai seorang ayah, aku akan membunuh sebanyak yang aku bisa. Yang Longtu berkata dengan ringan. Ada Dao Yun yang sudah jadi di sini, membunuh beberapa. Yang Han bertanya, melihat ke istana Tianyu. Tidak, serahkan saja pada Yang Linbo. Mereka baru saja memasuki alam Dao Yun, dan aturan dunia belum terbentuk. Mereka bahkan tidak dapat dibandingkan dengan klon lelaki tua itu sebelumnya. Aku tidak tertarik untuk mengambil tindakan. Jika kau ingin membunuh, bunuh saja yang terkuat. Yang Longtu menjawab, lalu tatapannya berbalik dan terkunci pada arah di mana sosok Dewa Tianyu menghilang. Yang Han mengangguk sedikit, kalau begitu, ayo pergi. Tepat sekali untuk mengikuti jalanmu dan memberi sedikit tekanan pada bocahku yang bau. Begitu suara itu jatuh, kedua sosok itu langsung menghilang. Pada saat yang sama, di wilayah ilahi Lingtian dan wilayah ilahi Fuhai, dua sosok naik ke langit pada saat yang sama, dan akhirnya berkumpul di suatu tempat di kehampaan. Menurutmu apa maksud Tianyu? Apa artinya kita hampir tamat? Apakah dia ingin mencaplok kita? Salah satu dari mereka berkata, itu adalah penguasa wilayah ilahi Lingtian. Dia tidak memiliki nafsu makan ini. Selain itu, jika dia benar-benar ingin membuat masalah, menurutmu apakah dia akan memberitahu kita terlebih dahulu? Atau bahkan mengajak kita keluar? Penguasa wilayah ilahi Fuhai menanggapi. Aneh sekali. Sekarang setelah ketiga keluarga kita menyatukan tanah suci, dari mana dia mendapatkan kalimat ini? Mata yang mulia Dewa Lingtian sedikit bingung. Katakan padaku, mungkinkah itu terkait dengan dinasti ilahi Tianyu? Pada saat ini, Guru Dewa Fuhai tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Ekspresi Guru Dewa Lingtian membeku, dan ekspresinya sangat berat. Namun sebelum dia bisa berbicara, sesosok badan menerobos udara dan datang, kalian berdua, selamatkan aku. Guru Dewa Tianyu jatuh dari langit, badannya retak dan ditutupi retakan, dan darah dewa mengalir melalui badannya. Yang Linbo mengikuti sosok Su Jianzhen melintasi langit dan bumi hingga ia berhenti di suatu tempat yang sunyi.
Tempat ini seakan menjadi tempat yang hilang dari langit dan bumi, tanpa kehidupan dan makhluk hidup. Yang ada hanyalah kesunyian dan kesunyian. Kita sudah sampai. Sosok Su Jianzhen berhenti dan menatap kesunyian di depannya, matanya berkaca-kaca. Yang Linbo sedikit mengernyit, tidak tahu mengapa. Tempat ini tidak membuatnya merasakan keanehan apapun, atau lebih tepatnya, ia tidak bisa merasakan jejak peradaban apapun di sini. Bukankah kau selalu ingin menemukan dinasti Dewa Tianyu? Ini adalah tempat hilangnya dinasti Dewa Tianyu. Su Jianzhen berkata lagi. Yang Linbo terdiam dan menoleh. Su Jianzhen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, maaf, aku berbohong padamu. Yang Linbo terdiam sejenak dan berkata, itu bukan kebohongan. Lagi pula, aku punya prasangka dan tidak menanyakan identitasmu. Memang, sejak awal saat dia bertemu Su Jianzhen yang sedang diburu, hingga kemudian menemukan serangga pemakan dewa di badannya, hingga penampilannya, Yang Linbo tidak pernah menghubungkannya dengan dinasti ilahi Tianyu. Wajah Su Jianzhen mengembun, jelas tidak menyangka Yang Linbo akan menjawab seperti ini. Sebenarnya, aku tidak ingin melibatkanmu. Awalnya, aku sudah memberitahumu bahwa dinasti ilahi Tianyu adalah sesuatu yang tabu dan tidak menyenangkan, hanya karena aku tidak ingin kamu terlalu terlibat. Su Jianzhen berkata. Namun saat dia berbicara, dia menatap Yang Linbo lagi, hanya saja aku tidak menyangka kamu begitu kuat sehingga kamu bahkan dapat bersaing dengan alam Daoyun. Tentu saja, yang paling tidak kuduga adalah ayahmu lebih kuat. Yang Linbo memasang ekspresi kosong dan tidak menanggapi. Bukan saja dia tidak menduganya, bahkan Yang Linbo sendiri pun tidak menduganya. Dalam waktu singkat, ayahnya memang sangat kuat. Tapi jangan khawatir, aku tidak ingin memanfaatkanmu. Kata-kata dewa-dewa Tianyu lah yang membuatku tahu bahwa kau mungkin orang yang kutunggu. Su Jianzhen berkata, memancarkan secercah cahaya di matanya. Apa maksudmu? Yang Linbo bertanya balik. Mereka bilang kau adalah sumber bencana, tetapi di dinasti Dewa Tianyu, kau adalah dewa sejati yang hidup dari dinasti Dewa Tianyu. Su Jianzhen menjawab. Yang Linbo, dewa sejati, gelar yang sangat familiar. Namun, hal ini juga membuat Yang Linbo semakin yakin bahwa dinasti Dewa Tianyu ini pasti terkait dengan generasi ke-8. Bahkan dapat dikatakan bahwa hilangnya reruntuhan dewa tidak dapat dipisahkan dari dinasti Dewa Tianyu. Dengan mengingat hal ini, Yang Linbo membenamkan dirinya di ruang takdir dan bertanya, Tuan Dao, alu panjang di tangannya berasal dari generasi mana? Yang Linbo bertanya, selama dia yakin, Yang Linbo dapat memastikan tebakannya. Di ruang takdir, Tuan Dao tampaknya telah menduga Yang Linbo akan menanyakan hal ini, dan telah mempersiapkan diri dengan baik. Itu milik 8 tua, hanya saja itu sangat aneh. Masuk akal jika benda ini telah diambil oleh 8 tua. Bagaimana mungkin benda ini muncul kembali di dunia? Tuan Dao menjawab. Yang Linbo mengerutkan kening, dan nada bicara Tuan Dao penuh dengan keraguan, seolah-olah ada sesuatu yang terbalik. Ini disebut alu dewa sejati, yang merupakan harta karun dari generasi ke-8 takdir, dan setingkat dengan Ding Xuan Huang. Namun dalam ingatanku, benda ini diambil oleh si tua 8 saat ia menginjakkan kaki di jalan itu. Masuk akal jika benda itu tidak akan pernah muncul di sini. Lanjut Guru Dao. Kalimat ini juga membuat alis Yang Linbo terangkat dan pupil matanya melebar. Jalan itu, adalah jalan takdir, jalan yang harus ditempuh oleh semua generasi takdir. Sejak ia mulai menanggung takdir, Daoye telah memberitahunya hal ini lebih dari sekali. Dalam uraian Daoye, setelah takdir setiap generasi menginjakkan kaki di sana, tidak ada jalan kembali. Dan sekarang, alu dewa sejati yang seharusnya telah diambil ini telah muncul lagi di sini, yang sungguh luar biasa. Daoye, apakah menurutmu mungkin ia telah kembali? Yang Linbo bertanya dengan ragu-ragu. Bahkan dalam kata-kata Daoye, mereka hanya kehilangan jejak, tetapi tidak menegaskan bahwa mereka telah jatuh. Tiba-tiba, Yang Linbo teringat pada sebuah kalimat yang diucapkan oleh 9 generasi sebelumnya. Bertemu di puncak. Sesaat, Yang Linbo menarik napas dalam-dalam, dan badai bergolak di dalam hatinya. Puncak adalah penyebabnya, dan pertemuan adalah hasilnya. Dalam hal ini, mereka mungkin tidak benar-benar mati. Memikirkan hal ini, napas Yang Linbo menjadi cepat. Su Jianzhen, yang berdiri di samping, sedikit mengernyit saat melihat reaksi Yang Linbo. Namun,
Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Yang Linbo saat ini, dan mengira Yang Linbo terkejut dengan kata-katanya. Aku tidak mengira itu kamu, tetapi ini mungkin bukan hal yang buruk. Masalah ini, kata Su Jianzhen, dia ingin memberikan penjelasan, karena takut Yang Linbo akan berselisih dengannya. Namun sebelum dia selesai berbicara, Yang Linbo menatapnya dan berkata-kata demi kata, sebenarnya, aku telah melihat permaisuri Tianyu dan mengunjungi makam dewa. Aku bahkan telah menerima kepercayaan dari sekelompok dewa khusus. Pada titik ini, Yang Linbo tidak bermaksud menyembunyikannya. Su Jianzhen perlahan-lahan terkejut dengan kata-kata Yang Linbo, dan pada akhirnya, matanya menjadi tidak percaya. Setiap kata dari kata-kata Yang Linbo mengejutkannya. Dia pikir dia sudah sangat bersalah karena menyembunyikan sesuatu dari Yang Linbo, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dibandingkan dengan rahasia Yang Li, itu tidak ada apa-apanya. Aku pernah ke Tanah Dewa sebelumnya. Saat itu, masih era 5 Kaisar. Dinasti Dewa Tianyu belum lahir dan masih sunyi di reruntuhan dewa. Kota Dewa Matahari terbenam masih ada di sana. Dan sumber bencana yang kamu sebutkan, kurasa aku juga tahu apa itu. Yang Linbo berkata, bencana. Yang Linbo tidak dapat memikirkan kemungkinan lain yang dapat dikaitkan dengan kedua kata ini, kecuali dewa-dewa jahat. Yang masih membuat Yang Linbo heran adalah mengapa dinasti Dewa Tianyu keluar dari reruntuhan dewa, dan mengapa ia runtuh, bahkan era 5 Kaisar runtuh, dan digantikan oleh 3 wilayah dewa utama saat ini. Selain itu, dari reaksi mereka sangat khawatir tentang sumber kemalangan mereka, seolah-olah mereka dapat menggulingkannya. Su Jianzhen tidak mengatakan apa-apa, tetapi kata-kata Yang Linbo membuatnya tertegun di tempat. Di samping, Bai Wuxiang tidak berbicara dari awal hingga akhir. Namun ekspresinya sedikit tidak wajar, terutama ketika dia mendengar Yang Linbo berbicara tentang era 5 Kaisar, matanya bahkan lebih suram. Yang Linbo tidak terus berbicara, tetapi melihat ke tanah tandus di depannya, sedikit mengernyit. Sulit baginya untuk menghubungkan tempat di depannya dengan dinasti ilahi Tianyu yang telah dilihatnya di awal. Setelah waktu yang lama, Su Jianzhen memecah kesunyian. Apa yang kamu katakan sudah terlalu lama, aku tidak tahu, aku hanya tahu misiku, yaitu menunggu kedatanganmu. Su Jianzhen berkata, menyerahkan alu dewa sejati di tangannya kepada Yang Linbo. Yang Linbo tertegun dan menatap Su Jianzhen. Nenek berkata bahwa ketika kamu datang, aku akan memberikan benda ini kepadamu. Tianyu akan muncul di langit, dan kota ilahi matahari terbenam akan muncul kembali di dunia. Su Jianzhen berkata dengan ekspresi penuh harap. Tampaknya nenek yang disebutkannya sangat penting baginya. Yang Linbo menerimanya dengan perlahan. Namun saat berikutnya, alu dewa sejati langsung berubah menjadi titik cahaya ilahi dan langsung menuju ke posisi gerbang hati Yang Linbo. Kemudian, kesadaran Yang Linbo ditarik ke dalam ruang takdir. Alu dewa sejati melayang di kehampaan. Namun, ada perasaan gelisah. Tak lama kemudian, suara yang familiar terdengar dari sana. Ini adalah ruang takdir. Bagaimana mungkin takdir yang baik bisa hancur? Mengapa ada begitu banyak dewa jahat? Suara generasi ke-8 terdengar dari sana. Pupil mata Yang Linbo mengecil. Dia tidak akan pernah melupakan suara ini. Ini semua salah generasi ke-8. Jika bukan karena generasi ke-8, dia tidak akan mengalami hal seperti itu antara dirinya dan Su Zhaoxin. Kemunculan generasi ke-8 berada di luar dugaan Yang Linbo. Pandangan Yang Linbo langsung tertuju pada alu dewa sejati. Cahaya ilahi menyala, dan sosok generasi ke-8 muncul dari alu dewa sejati. Mata Yang Linbo langsung memerah, menatap generasi ke-8. Namun, generasi ke-8 tampaknya tidak memiliki perasaan, dan langsung mengabaikan tatapan Yang Linbo, tetapi menatap sosok Taois itu. Taois, ada apa denganmu? Jika kamu tidak tahu, kamu akan mengira kamu adalah kaki lumpur dari dewa yang ganas. Taois, saya sangat kecewa. Tampaknya jalan menuju takdir telah berakhir di generasi saya. 9 tua, kamu tidak membawanya keluar, dan generasi ini bahkan lebih buruk. Bayangan generasi ke-8 mendesah dalam kehampaan, dengan raut wajah kecewa. Yang Linbo, usir saja, Yang Linbo, buang benda ini, aku tidak ingin melihatnya. Pendeta Tao itu langsung meledak. Tanpa berkata apa-apa, Yang Linbo mengulurkan tangan dan meraih alu dewa sejati. Meskipun ini adalah kekuatan generasi ke-8,
itu hanyalah pikiran yang ditempatkan di alu dewa sejati, bahkan bukan tiruan. Dia dapat memasuki ruang takdir karena ruang takdir ini pernah menjadi miliknya. Namun, pada akhirnya, dia adalah penguasa dinasti sebelumnya. Dan sebagai takdir kontemporer, Yang Linbo ingin mengusirnya sebentar lagi. Tunggu, kita belum bertemu selama 1000 tahun, itu hanya lelucon. Generasi ke-8 berbicara perlahan dan mengakui kelemahannya. Yang Linbo berhenti sejenak dan menatap generasi ke-8 dengan tidak percaya. Aku tidak menyangka, dia adalah generasi ke-8. Generasi ke-8 tidak menganggapnya serius dan tidak peduli dengan tatapan Yang Linbo. Tapi sekali lagi, aku benar-benar terkejut bahwa ruang takdir telah menjadi seperti ini sekarang. Yang Linbo mensibir. Dia tidak terkejut bahwa generasi ke-8 dapat melihat bahwa dia telah melahap kekuatan dewa jahat. Namun, dia hanya ingin tahu, bagaimana generasi ke-8 bisa mengatakan hal seperti itu. Bagaimanapun, akar dari segalanya terletak pada mereka. Jika bukan karena dia dan generasi ke-9, bagaimana Yang Linbo bisa memiliki hubungan dengan dewa jahat? Beraninya kau mengatakan itu. Jika kau tidak kompeten dan memprovokasi roh jahat dan tidak bisa mengatasinya, apakah kau akan mengatur agar aku memasuki tempat kejadian? Apakah aku akan terlibat dengan roh jahat? Yang Linbo berkata dengan dingin. Dia menaruh dendam pada Yadai. Yadai menatap Yang Linbo, jangan bersikap tidak tahu terima kasih. Jika bukan karena pengaturanku, apakah kamu bisa minum anggur penyu hitam? Yang Linbo, akan lebih baik jika dia tidak mengatakan ini. Yang Linbo terobsesi dengan mereka karena kejadian ini. Bagaimana dia bisa berani mengatakannya dengan lantang? Kamu masih berani mengatakannya. Yang Linbo melotot padanya. Yadai cemberut, jangan membalas kebaikan dengan permusuhan. Kamu tidak tahu apa-apa tentang wanita itu. Yang Linbo tersenyum. Sungguh cara yang baik untuk membalas kebaikan dengan permusuhan. Jadi dia harus berterima kasih kepada mereka sekarang. Yadai menatap Yang Linbo dengan wajah cemberut dan melanjutkan, biarkan aku katakan ini, Tianming mungkin yang terkuat di zamannya, tetapi jelas bukan yang berumur panjang. Wanita ini dapat ditelusuri kembali ke 7 generasi. Jadi, apakah kamu mengerti? Yadai tampak serius. Dia bisa melihat bahwa Yang Linbo tidak akan bisa lolos dari masalah ini. Jika dia tidak memberikan penjelasan, Yang Linbo tidak akan memutuskan hubungan dengannya, tetapi dia pasti tidak akan memperlakukannya dengan baik. Yang Linbo terdiam. Kata-kata generasi ke-8 benar-benar membuatnya terharu. Dao Ye pernah mengatakan sesuatu yang serupa, takdir dapat menjangkau satu era, tetapi setelah naik ke takdir, seseorang harus mengambil jalan yang berbeda. Namun, era akan tetap berlanjut. Beberapa orang dapat melanjutkan, dari satu takdir selama 10 generasi ke generasi berikutnya, abadi selamanya. Yang tidak diharapkan Yang Linbo adalah bahwa Su Zhaoxin benar-benar memiliki latar belakang seperti itu. Dengan kata lain, kami sedang membuka jalan bagimu. Kamu juga tahu bahwa garis keturunan kami sangat jarang. Setelah 10 generasi, kamu adalah yang terakhir. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kita semua akan selesai. Generasi ke-8 berkata lagi, wajahnya sangat berat. Yang Linbo terdiam. Melihat Yang Linbo tidak menanggapi, Yadai melanjutkan. Jadi, berjuang sendiri tidaklah cukup. Mendaki takdir berarti menjadi tak terkalahkan seumur hidup, tetapi tak terkalahkan seperti ini tidaklah mutlak. Kamu tidak tahu apa yang ada di jalan itu, jadi kamu butuh bantuan. Keberuntungan seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa membuat Lao Jiu dan aku iri, jadi jangan tidak tahu terima kasih. Tahukah kamu bahwa Lao Jiu dan aku sama-sama menggigit gigi belakang kami hingga berkeping-keping malam itu? Yadai melanjutkan, dengan ketulusan yang begitu besar sehingga Yang Linbo tidak dapat menemukan kesalahan apapun. Namun, dia tetap tidak dapat menerimanya. Takdir tidak benar-benar tak terkalahkan. Dia hampir tidak bisa menerima ini, kalau tidak, itu tidak akan diwariskan ke generasinya. Tetapi dia tidak bisa menerima cara mencari bantuan ini. Menumbangkan pemahamannya tentang kata takdir. Takdir, keberadaan yang mengendalikan ketertiban, dapat melakukan hal seperti itu. Mari kita tinggalkan masalah ini di belakang kita. Jika kita terus membicarakannya, Lao Jiu dan aku akan menyesalinya. Ini tidak adil. Jika kamu dan aku berada di generasi yang salah, kekuatan abadi yang membentang di sungai panjang sejarah ini akan menjadi fondasiku.
Generasi ke-8 memandang Yang Linbo dengan ringan dan terus-menerus menghela nafas. Dia juga menunjukkan ekspresi penyesalan. Seolah-olah masalah ini jatuh pada Yang Linbo, yang sangat disayangkan. Tidak adil. Apa alasanmu untuk tidak adil? Bukankah seharusnya kau sendiri yang mengatakan ini? Namun sebelum Yang Linbo sempat berbicara, Daoye berkata dengan santai, dia benar, kecuali kau bisa melewati masa lalu dan benar-benar tak terkalahkan. Yang Linbo menatap Daoye dengan santai dan mensibir. Dengar, apakah ini yang dikatakan seseorang? Dia sama sekali lupa siapa yang marah dan ingin mengeluarkan generasi ke-8 sebelumnya. Mengapa dia tidak menyadari bahwa Daoye begitu pelin-pelan sebelumnya? Setelah beberapa saat, ketiga sosok itu berdiri berhadapan. Mereka semua menjadi tenang. Old Eight, katakan padaku dengan jujur, apakah kau sudah mati atau masih hidup sekarang? Daoye memecah keheningan terlebih dahulu dan bertanya. Yang Linbo juga menoleh. Meskipun dia tidak senang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, mereka berasal dari garis keturunan yang sama, dan mereka tidak bisa benar-benar saling menghancurkan. Selain itu, solusi untuk masalah ini masih ada di tangan generasi ke-8. Wajah generasi ke-8 tampak muram dan dia menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Jalan itu terlalu rumit. Aku tidak tahu apakah aku sudah mati atau masih hidup. Setelah ini, Yang Linbo dan Daoye terdiam. Tetapi ketika aku mengumpulkan pikiran ini dan mengirimkan alu dewa sejati, aku juga menyampaikan sebuah pesan. Yadai terus berbicara, tetapi berhenti dengan suara yang dalam. Yang Linbo menoleh dan menunggu kata-kata berikutnya. Yadai juga menatap Yang Linbo saat ini, ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Tidak perlu melakukan ini. Jika kau ingin mengatakan bahwa aku tidak cukup kuat dan aku tidak memenuhi syarat untuk mendengarkan, maka kau tidak perlu mengatakannya. Yang Linbo mengerutkan kening sebagai tanggapan. Pandangan ini terlalu aneh, dengan sedikit rasa kasihan, yang membuat Yang Linbo bingung. Tidak, ini bukan pertanyaan apakah kau cukup kuat, tetapi tiba-tiba aku merasa bahwa kau terlalu sulit. Yadai menghela napas. Alis Yang Linbo merosot, bingung dan terkejut. Apa maksudmu? Yang Linbo bertanya balik. Bagaimana aku harus mengatakannya? Di jalan itu, aku menemukan orang lain yang juga bernama Tianming, dan dia sangat kuat. Alis Yang Linbo tiba-tiba bergetar. Tianming bukan satu-satunya. Berita ini benar-benar mengejutkan Yang Linbo, belum pernah terjadi sebelumnya. Itu lebih mengejutkan daripada melihat ayahnya begitu pandai bertarung. Tapi untungnya, dia tidak memiliki niat buruk terhadap kita, tetapi dia tampaknya lebih tertarik padamu. Yadai melanjutkan. Namun alis Yang Linbo semakin turun. Kita yang dia katakan, sepertinya merujuk pada sesuatu yang lain. Kenapa? Pria yang kamu sebutkan tidak ada hubungannya denganku, jadi kenapa dia tertarik padaku? Yang Linbo bertanya sambil mengerutkan kening. Itulah yang menakutkan tentang dia. Dia bisa melihat takdir kita sekilas, dan dengan demikian tahu bahwa kamu adalah seorang kultivator pedang. Sayangnya, dia juga seorang kultivator pedang. Yashiro menjawab. Pupil mata Yang Linbo mengecil. Bagaimana ini mungkin? Hanya karena kamu seorang kultivator pedang, kamu menjadi sasaran. Agak sombong. Namun pada saat ini, ketika pikiran Yang Linbo dipenuhi dengan pikiran, matanya tiba-tiba bersinar, dan kekosongan gelap muncul. Kemudian, sosok punggung muncul di depannya. Mengenakan rok polos, berjalan menuju kegelapan. Adegan ini datang secara misterius, seolah-olah itu adalah hubungan telepati antara surga dan manusia. Alis Yang Linbo menegang, dan dia menatap generasi ke-8 dengan galak, dan bertanya dengan ragu, rok polos. Ekspresi generasi ke-8 juga tercengang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Bagaimana kamu tahu? Yang Linbo terdiam. Sosok punggung itu tampaknya muncul begitu saja, entah dari mana, dan dia tidak mengetahui sosok ini. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa pihak lain mengikuti generasi ke-8. Tetapi apa artinya meninggalkan sosok punggung seperti itu untuk dirinya sendiri? Dengan mengingat hal ini, Yang Linbo menatap generasi ke-8. Saya melihat sebuah pemandangan, ruang angkasa yang dalam di alam semesta, dan rok polos. Yang Linbo berkata, matanya sedalam laut. Generasi ke-8 mengatakan bahwa dia juga takdir, tetapi berbeda dari garis keturunan mereka. Meskipun Yadai hanya mengatakan bahwa dia sangat kuat,
Pihak lain dapat mengikuti Yadai tanpa menyadarinya dan menyampaikan sebuah adegan kepadanya, yang menunjukkan betapa mengerikannya dia. Ini agak menakutkan. Setidaknya, sekarang aku hanya bisa mengejarnya. Yadai juga terdiam, dengan alis yang dalam, sepertinya dia lebih menakutkan dari yang kukira. Kemudian dia menatap Yang Linbo, jadi, garis keturunan kami bergantung padamu. Sebagai takdir yang sama, Yadai tentu saja tidak mau mengakui kekalahan. Yang Linbo, untuk sesaat, Yang Linbo merasa berat di hatinya. Dalam pemahaman diam-diam, mereka bertiga, termasuk Daoye, terdiam. Pada akhirnya, Yang Linbo yang berinisiatif untuk bertanya, ceritakan tentangmu, apa niatmu dalam mengirimkan alu dewa sejati. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Takdir Rock Polos terlalu jauh dariku. Mungkin suatu hari mereka akan bertemu, tetapi setidaknya itu akan terjadi setelah aku naik ke takdir. Aku tidak cukup kuat sekarang. Generasi ke-8 juga bereaksi dan berkata, ini untuk membantumu menekan roh jahat. Jika semuanya berjalan seperti yang diharapkan, kamu sudah memiliki roda Taichu dari generasi ke-9, dan Xuan Huang Ding dari generasi ke-7. Dengan ketiga hal ini, kamu memiliki kesempatan untuk menekan roh jahat. Mata Yang Linbo berbinar. Memang, tugas yang paling mendesak adalah menghadapi dewa jahat. Akhir-akhir ini, ada terlalu banyak persimpangan antara dirinya dan dewa jahat. Semakin banyak keterikatan, semakin Yang Linbo dapat merasakan kengerian kekuatan dewa jahat. Terutama setelah datang ke Tanah Suci kali ini, hilangnya reruntuhan suci membuat Yang Linbo merasa sedikit ragu. Dapat dikatakan bahwa saat Sujian Zen menunjukkan alu dewa sejati, Yang Linbo merasa bahwa awan dan kabut telah hilang dan bulan menjadi cerah. Mengenai 8 generasi yang menyebutkan Xuan Huangding dan Roda Taichu, Yang Linbo tidak terkejut. Mereka dapat menghitung masuknya mereka di awal, jadi tidak sulit untuk mengetahuinya. Dengan mengingat hal ini, Yang Linbo bertanya, apakah ada 3 hal ini yang dapat menekan dewa jahat? Ini semua adalah prajurit takdir. Mungkin belum banyak misteri yang terungkap, tetapi karena 8 generasi telah mengambil risiko yang begitu besar dan mengirimkan alu dewa sejati, itu pasti berguna. Tidak, 8 generasi berkata, bahkan sebagai hal yang biasa. Yang Linbo, saya katakan sebelumnya bahwa ketiga hal ini hanya dapat memberi Anda lebih banyak kemungkinan. Selain itu, lihatlah keadaan ruang takdir saat ini, yang membuktikan bahwa kekuatan dewa jahat telah memberikan dampak yang mendalam pada Anda. Terutama Anda bahkan menggunakan kekuatan Qi dan melahap 2 dewa jahat. Ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Kata generasi ke-8, ekspresi Yang Linbo juga menjadi lebih serius, dan dia menatap Dao Ye tanpa daya. Serangkaian gejala sisa semuanya berasal dari pengaktifan kekuatan dewa jahat. Namun, dia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara yang layak dalam keadaan saat itu, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Dao Ye juga memperhatikan tatapan Yang Linbo dan segera berkata, tidak ada gunanya mengatakan ini sekarang. Karena kamu telah mengirimkan alu dewa sejati, pasti ada hal lain. Katakan padaku, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Lao Jiu dan Lao Qi? Dao Ye langsung ke intinya. Harus dikatakan bahwa Dao Ye telah memimpin mereka, dan dia mengenal mereka dengan sangat baik, dan menebak lebih banyak dari kata-kata generasi ke-8. Itu pasti kamu. Meskipun kamu adalah orang yang sangat tidak dapat diandalkan, kamu masih mengenal kami dengan sangat baik. Generasi ke-8 menatap Dao Ye dan berkata dengan tenang. Kemudian dia menatap Yang Linbo, akar masalahnya masih kamu. Tata letak saat itu adalah untuk menekan dewa jahat selama 1000 tahun, yang sudah menjadi batasnya. Jadi kali ini, tidak ada penindasan, dan satu-satunya cara adalah membunuh dewa jahat. Generasi ke-8 berkata, pupil mata Yang Linbo menyusut, menatap generasi ke-8, dan berkata-kata demi kata, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Membunuhnya. Kamu adalah badan takdir, dan kamu belum menekannya selama 3 generasi. Apakah kamu mengharapkan aku? Yang Linbo tersenyum. Ini bukan lagi kebohongan, ini sepenuhnya mimpi. Jika mereka manusia, mereka tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Generasi ke-8 tidak marah. Bagaimanapun, reaksi Yang Linbo seperti ini sangat wajar. Jangan tidak sabar, hanya mengandalkanmu bukanlah pilihan. Tapi kali ini, aku sudah sangat siap. Kau akan tahu saat waktunya tiba.
Aku jamin ini akan menjadi momen puncakmu di jalan menuju takdir, belum pernah terjadi sebelumnya. Ucap generasi ke-8 penuh arti. Yang Linbo mengerutkan kening. Ia merasa skeptis dengan perkataan generasi ke-8. Dao Ye tidak bisa diandalkan, dan mereka tidak jauh lebih kuat. Tapi sebelum itu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Ucap generasi ke-8, dan menunjuk alis Yang Linbo. Ada keheningan sesaat di depan tanah tandus itu. Semua yang terjadi di ruang takdir hanyalah momen dalam kenyataan. Ketika Yang Linbo kembali sadar, hanya beberapa tarikan napas waktu telah berlalu di dunia luar. Sayangnya, ruang takdir tidak pernah tercetak dengan era ini. Meskipun Yang Linbo mengendalikan ruang takdir, ia tidak dapat menggunakannya untuk kultivasi. Di sampingnya, Su Jianzhen menyaksikan alu dewa sejati menghilang di depan matanya, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Namun, ada juga sedikit kegembiraan. Karena dia tahu bahwa karena alu dewa sejati mengenali Yang Linbo, itu membuktikan bahwa pilihannya benar, dan Yang Linbo adalah orang yang dia tunggu. Yang Linbo juga menatap Su Jianzhen dan bertanya, di mana pecahan yang kamu dapatkan sebelumnya? Dari mulut generasi ke-8, Yang Linbo sudah memahami tata letak mereka. Termasuk kelahiran dinasti ilahi Tianyu, semuanya ada dalam rencana mereka. 5 kaisar memasuki reruntuhan dewa juga dilakukan oleh mereka. Dan untuk membuat kota ilahi matahari terbenam muncul kembali di antara langit dan bumi, dan membiarkan reruntuhan dewa kembali ke tanah suci, diperlukan sebuah simpul. Dan simpul ini berada di tanah pemakaman. Tanah pemakaman Dewa Purba. Itu adalah tempat warisan yang diperoleh Su Jianzhen sebelumnya. Sayang sekali Su Jianzhen hanya mendapat 1 fragmen. Jika dia ingin benar-benar membuka tanah pemakaman Dewa Purba, dia harus menyusun peta yang lengkap. Ini, Su Jianzhen tidak ragu-ragu. Pada saat ini, dia sama sekali tidak menolak Yang Linbo. Karena Yang Linbo membutuhkannya, dia akan memberikannya kepadanya. Yang Linbo mengambilnya, melihat pola ilahi yang terlihat jelas pada fragmen itu, hatinya sedikit tergerak. Kemudian dia mengalihkan pandangannya dan menatap Bai Wuxiang, apakah kamu ingin menjadi dewa sejati? Bai Wuxiang tercengang, dan pupil matanya langsung melebar. Dia tidak tahu mengapa Yang Linbo tiba-tiba menanyakan hal ini, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ini pasti keberuntungannya yang besar. Aku ingin, Bai Wuxiang menjawab tanpa ragu. Yang Linbo mengangguk, aku bisa menjadikanmu dewa sejati, tetapi premisnya adalah kamu harus mengikutiku, seperti yang aku katakan sebelumnya, dan menjadi senjata di tanganku, senjata dewa yang tak terkalahkan. Yang Linbo menatap Bai Wuxiang dan berbicara kata demi kata. Tidak ada alasan lain, hanya karena Dewa Purba asal-usul para dewa dimakamkan di tanah pemakaman Dewa Purba. Itu adalah asal-usul semua dewa. Demikian pula, itu juga dapat menciptakan dewa. Kekosongan yang dingin diwarnai oleh kegelapan dan kekosongan, dan niat membunuh yang samar-samar meresapinya. 3 sosok menatap kedua orang yang muncul di depan mereka dengan hati-hati. Terutama, Guru Ilahi Tianyu, seluruh badannya mah-tei rasa. Badannya tidak bisa berhenti gemetar. Di sampingnya, Guru Ilahi Lingtian dan Guru Ilahi Fuhai juga tampak tidak wajar. Mereka berdua adalah penguasa wilayah ilahi, pembudidaya Daoyun, dan pencipta dunia. Mereka adalah pembuat aturan. Mereka juga tahu orang macam apa Guru Ilahi Tianyu itu. Dia jelas orang yang kejam, kalau tidak, dia tidak akan membantai klan Baidi hingga berkeping-keping setelah 5 kaisar memulai kekacauan. Dia kejam dan kejam. Namun sayang, saat ini dia merasa takut. Kalian berdua, bukankah itu keterlaluan? Kalian telah melanggar aturan dengan melewati batas. Dewa Tianyu berkata dengan dingin, menatap Yang Longtu dan Yang Han di depannya. Ketika dia mengatakan ini, mata dewa-dewa Lingtian dan dewa-dewa Fuhai juga langsung memadat dengan cahaya redup. Melewati batas. Kata-kata ini menyentuh hati sanubari mereka. Master Daoyun tidak melanggar batas, yang merupakan aturan. Alam ini bebas di dunia, dengan terlalu banyak kekuatan hantu dan dewa yang tidak dapat diprediksi. Begitu mereka memasuki dunia lain, jika mereka melakukan sesuatu, itu dapat menimbulkan bencana. Oleh karena itu, ada aturan seperti itu. Kalian juga tahu aturannya. Mengapa kalian tidak membicarakan aturan ketika kalian menyerang anakku? Yang Longtu tertawa. Dia mengejar ke sini dari tanah leluhur keluarga Yu, dan sekarang dia memberitahunya aturannya.
Konyol, wajah Dewa-Dewa Tianyu muram, dan dia berkata dengan dingin. Jadi, kamu siap bertarung sampai mati. Tapi aku menyarankan kamu untuk memikirkannya dengan serius. Bagaimanapun, ada 3 dari kita, tetapi kamu hanya punya 2. Tanpa bersuara, dia menarik Dewa-Dewa Lingtian dan Dewa-Dewa Fuhai ke garis pertempurannya. Keduanya mengerutkan kening, jelas tidak senang, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, mereka semua bangkit dan jatuh. Selain itu, saat ini, Dewa-Dewa Tianyu mewakili tanah suci mereka. Jika dia benar-benar kehilangan muka, itu juga akan memengaruhi mereka. Bertarung sampai mati. Kau terlalu memikirkan dirimu sendiri. Tanyakan saja ke seluruh dunia. Aku, Yang Longtu, hanya punya satu keyakinan saat melakukan sesuatu. Aku tidak akan berhenti sampai aku membunuhmu. Yang Longtu mensibir dan menggelengkan kepalanya pelan. Yang Han terdiam melihat dari samping, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, apakah itu perlu? Dia mengenal Yang Longtu. Dia telah membunuh orang-orang dari alam surga, dan itu seperti dia telah menipu. Semakin banyak dia membunuh, semakin ganas dia, dan tingkat kultivasinya melonjak. Namun, dia tidak pernah sesombong saat ini. Kau tidak mengerti, sulit untuk menghilangkan sifat buruk orang, terutama mereka yang buruk dalam diri mereka sendiri dan telah memancing di perairan yang bermasalah. Mereka tidak tahan melihat semua yang telah mereka hancurkan oleh orang lain. Hanya ketika mereka merasa putus asa, mereka akan patuh. Dengan cara ini, mereka akan mengikuti aturan yang aku buat. Yang Longtu berkata dengan ringan. Yang Han terdiam. Dia tidak pernah memikirkan hal-hal ini. Tidak peduli seberapa banyak Yang Li membuat masalah, paling banter dia hanya berada di alam Suantian. Di alam Suantian, 2 kata keluarga yang adalah semacam aturan. Sekarang, setelah mendengar analisis Yang Longtu, dia juga tergerak. Saya mengerti. Dalam hal ini, mari kita bersenang-senang. Mengapa tidak membunuh mereka semua? Yang Han bertanya, menatap ketiga orang yang berjarak 100 kaki. Seketika, pupil ketiga orang itu tiba-tiba menyusut. Pada level mereka, 100 kaki hanyalah jarak yang pendek, dan percakapan antara keduanya tidak bermoral, dan mereka sama sekali tidak menyembunyikan apapun dari mereka. Nada yang sangat besar, apakah kalian berdua terlalu merasa benar sendiri? Kalian berdua adalah Daoyun, dan kalian bebas di surga dan bumi. Apakah kalian begitu yakin bahwa kalian dapat membunuh kami? Dewa ilahi Lingtian mendengus dingin. Awalnya, dia hanya merasa tidak puas karena kedua orang itu melewati batas, tetapi sekarang dia mendengar percakapan antara kedua orang itu, dan dia juga merasa dingin di hatinya. Benar sekali, aku sarankan kalian berdua untuk mempertimbangkannya. 2 lawan 3, kalian mungkin tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Mengenai dendam antara kalian dan Dewa Tianyu, itu urusan kalian sendiri. Tetapi jika kalian ingin menimbulkan masalah di tanah suci, itu urusan tanah suci kita. Dewa Fuhai juga berbicara. Itu bukan dendam antara dia dan aku, tetapi dendam antara dia dan kita. Putranya adalah sumber bencana. Dewa Tianyu tiba-tiba berbicara. Dia tahu betul orang macam apa kedua orang ini. Mereka sedang membual dengan keras saat ini. Begitu mereka bertarung, mereka mungkin akan mundur dan melindungi diri mereka sendiri. Dia tentu saja tidak akan memberi mereka kesempatan seperti itu. Hanya ada satu cara, yaitu mengikat mereka di perahu yang sama. Hanya jika mereka memiliki minat yang sama, mereka tidak akan menjauh darinya. Sumber bencana. Tidak heran, ekspresi kedua orang itu langsung berubah. Seketika, tatapan mereka ke arah Yang Longtu dan yang lainnya juga menjadi sedikit dingin. Lihat, Yang Longtu mengangkat bahu, tetapi masih tampak tenang. Yang Han mengangguk, kalau begitu tidak ada yang perlu dikatakan, kamu yang datang atau aku yang datang. Tatapan Yang Han tenang, seolah-olah 3 orang yang berdiri di depannya hanyalah 3 alam pemurnian badan. Anakku, tentu saja aku akan melindunginya, mengapa kamu ikut campur? Yang Longtu mengerutkan bibirnya, lalu berbalik tanpa suara. Hari ini, seseorang harus mati di antara aku dan kalian bertiga. Dia yang mati, atau kamu yang mati? Yang Longtu berkata sambil menunjuk Dewa Langit Giok. Kalian bertiga, itu tidak perlu. Sebaiknya kalian katakan saja bahwa kalian bisa membunuh mereka bertiga. Kalau begitu mari kita lihat sendiri. Suara Dewa Langit Giok dingin, dan niat membunuh langsung meluap.
Kemudian, kilatan cahaya ilahi melintas di badannya, dan aturan langit dan bumi langsung menyebar, menutupi langit dan mengubah dunia. Dewa Lingtian dan Dewa Fuhai diam-diam melangkah mundur. Pertarungan tingkat ini tidak akan dengan mudah menentukan pemenang, apalagi Hidup dan Mahtei, dan mereka hanya mengambil waktu ini untuk memahami metode Yang Longtu. Di sisi lain, kekosongan 100 kaki langsung berubah menjadi ketiadaan. Sosok Yang Longtu juga menghilang. Sebaliknya, Yang Han sudah mundur agak jauh ketika Dewa Langit Giok bergerak. Dewa Langit Giok dipenuhi dengan cahaya ilahi, dan di bawah pantulan cahaya ilahi ini, seolah-olah dia adalah penguasa dunia. Saat berikutnya, sosoknya juga menghilang. Aturan dunia. Yang Longtu menatap kehampaan yang kacau di depannya dengan ekspresi kosong. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa menjadi tak terkalahkan jika kamu dapat membunuh klonku? Bagaimanapun, klon adalah klon. Sekarang aturan duniaku sudah lengkap. Dalam aturanku, aku ingin melihat bagaimana kamu menerobos. Suara Dewa Tianyu sangat halus dan bergema di dunia ini. Yang Longtu mengangkat kepalanya perlahan, kalau begitu kamu perhatikan baik-baik. Begitu suara itu jatuh, sosok Yang Longtu tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya, seperti nyala api, bergegas ke kehampaan. Aku tidak tahu apa artinya, kamu pikir begitu, kamu. Suara Dewa Tianyu berlanjut, tetapi sebelum dia selesai berbicara, sebuah raungan tiba-tiba muncul. Ledakan, area kehampaan yang luas meledak. Apa yang disebut aturan dunia juga runtuh dalam napas ini. Dan sosok Dewa Tianyu juga muncul kembali di antara langit dan bumi. Namun saat ini, badannya berlumuran darah, dan seteguk besar anak panah darah menyembur keluar dari udara. Yang Longtu berdiri beberapa kaki di depannya dan bertanya dengan tenang, apakah kamu melihatnya dengan jelas? Dewa Tianyu, dia benar-benar pantas Mahtei. Pertanyaan ini setara dengan benar-benar menghancurkan sikapnya yang tinggi dan perkasa sebagai alam Daoyun. Dewa Surgawi Lingtian dan Dewa Fuhai juga terkejut. Akibatnya, mata mereka yang menatap Yang Longtu juga dipenuhi dengan ketakutan. Mereka pikir itu baru saja dimulai, tetapi tanpa diduga, itu sudah berakhir. Seluruh proses itu bahkan tidak sekejap mata. Yang lebih menakutkan adalah dia tidak terluka, sementara Dewa Tianyu berdarah di langit. Untuk sesaat, keduanya tampak pucat dan ketakutan. Setelah satu kali pertemuan, Dewa Tianyu sudah setengah lumpuh. Hasil ini juga membuat mereka mengerti bahwa orang di depan mereka pada dasarnya berbeda dari mereka. Jika dia mau, Daoyun juga akan Mahtei. Namun, Yang Longtu seperti biasa, dengan gaun panjangnya yang berkibar, dan dalam beberapa langkah, dia berjalan menuju Dewa Tianyu. Dewa Tianyu berjuang untuk berdiri, matanya menghindar, menatap Yang Longtu yang semakin dekat, dan buru-buru berkata, "Tuan, tolong tahan, kita bisa bicara." Yang Longtu terus berjalan, "Jangan bicara." Begitu suaranya jatuh, sosok Yang Longtu muncul tepat di depan Dewa Tianyu. "Tuan, jika Anda punya kebutuhan, tolong beritahu saya. Orang tua ini dapat memuaskan mereka." Dewa Tianyu menjadi panik. Dalam menghadapi Hidup dan Mahtei, Daoyun juga akan takut. Pada saat ini, apa yang disebut transendensi semua makhluk hidup dan kebebasan langit dan bumi semuanya adalah lelucon. Bagaimana bertahan hidup adalah satu-satunya pikiran. Yang Longtu menggelengkan kepalanya dengan lembut, "Tidak cukup. Tidak seorang pun akan takut kecuali beberapa Daoyun Mahtei. Kau adalah ayam yang kuhormati." Yang Longtu berkata, lalu dia berhenti, lalu merentangkan telapak tangannya dan mengambil pedang panjang. Kemudian dia menunjuk dengan pedang, bahkan tidak memberi Tianyu Shenzun kesempatan untuk berbicara, dan menusuk dahinya dengan pedang. Swiss, pedang itu menyala, sosok Tianyu Shenzun menghilang secara langsung, dan kekuatan aturan di langit kembali ke dunia. Cahaya aturan itu seperti hujan, mengisi kekosongan. Tanah tandus. Yang Linbo dan dua lainnya tiba-tiba mendongak. Melihat cahaya di langit, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Sepertinya beberapa orang yang tidak beruntung di alam Daoyun terbunuh. Sungguh menyedihkan. Jiwanya hancur dan kekuatan aturan dikembalikan ke dunia. Di ruang takdir, suara Taois itu jatuh, lalu dia menambahkan. Lagi pula, itu terjadi di tanah suci. Sepertinya itu dilakukan oleh ayahmu. Mata Yang Linbo memadat. Ayah, sangat galak. Kemudian, tanpa menunggu tanggapan Yang Linbo,
sebuah suara tiba-tiba datang dari kehampaan. Yang Linbo, aku melindungimu. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau di bawah Dao Yun, tetapi jika kau berani menyerang di ranah Dao Yun, aku akan membunuhmu. Yang Linbo, ketika mendengar suara ini, hati Yang Linbo dipenuhi kehangatan. Harus dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya ia merasa seperti seorang ayah sejak ia mulai berlatih. Dulu, menurutnya, cinta ayahnya padanya mungkin seperti cinta seorang ayah, tetapi tidak banyak. Namun sekarang, cinta seorang ayah bagaikan gunung. Pada saat yang sama, Netherworld, alam iblis surgawi, alam Suantian, alam bintang. Kelima ranah itu bergema dengan suara ini. Orang lain dengan nama keluarga Yang. Apakah mereka telah menjungkir balikkan dunia? Bisakah Dao Yun dibunuh? Ini adalah alam iblis surgawi. Awalnya, Raja Iblis, yang putranya telah meninggal, sedang bersiap untuk mengumpulkan klan iblis untuk meminta keadilan kepada keluarga Yang, tetapi sekarang, ia telah berhenti begitu saja. Biarkan semua orang kembali. Balas dendam anakku harus menunggu sedikit lebih lama. Di alam iblis surgawi, Raja Iblis Surgawi tampak serius. Pada saat ini, para Master Dao Yun di 5 alam juga memperhatikan pemandangan aturan Dao Yun yang menghancurkan langit dan bumi. Untuk sesaat, banyak orang menunjukkan ketakutan di wajah mereka. Hanya di alam manusia surgawi, tidak ada suara seperti itu yang muncul. Bagaimanapun juga, tidak ada alam Dao Yun di alam manusia surgawi. Namun, saat ini, sekelompok tamu tak diundang muncul di alam manusia surgawi. Pemimpinnya adalah Yang Dianfeng, lemah, sangat lemah. Yang Dianfeng berdiri di kehampaan, merasakan fluktuasi napas di alam manusia surgawi, dan penghinaan muncul di matanya. Memang, dunia ini memang lemah dan menyedihkan. Di dunia seperti itu, aku benar-benar tidak tahu mengapa perlu membaginya. Saudara Dianfeng, mengapa kita tidak langsung dan memanggil alam lain untuk membuat mereka menyerah? Di belakang Yang Dianfeng, seorang murid keluarga yang berkata dengan lembut. Jangan terburu-buru. Jangan lupa, misi kita kali ini adalah untuk makhluk jahat Yang Li. Yang Dianfeng berkata, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, matanya menoleh dan melihat ke arah tertentu, tapi sebelum itu, tentu saja kita harus pergi dan melihat bagaimana garis keturunan yang dikeluarkan dari keluarga yang kita lakukan sekarang. Di belakangnya, para murid keluarga yang memiliki mata berbinar dan penuh kerinduan. Pada saat ini, di kamar dagang keluarga Yang Qingluan juga segera melihat ke dalam kehampaan. Orang ini masih berani datang ke alam surga. Apakah mereka tidak tahu cara menulis kata kemah Teihan? Yang Qingluan menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Namun segera, rasa dingin di wajahnya mereda, dan dia berbalik untuk melihat ke depan. Sosok yang membawa palu godam perlahan mendekat. Mengapa kamu di sini? Di mana Yang Li? Yang Qingluan bertanya. Dia masih di alam Suantian. Tentu saja, aku kembali untuk mengembangkan karirku. Kamu berjanji padaku, kamu harus melakukannya. Pasukanku telah lapar dan haus untuk waktu yang lama, menunggu aku untuk memimpin mereka bertarung. Orang yang datang adalah Tuskuguk. Tuskuguk berkata, dan merentangkan tangannya. Yang Qingluan terkekeh, panggil aku Bibi. Ekspresi Tuskuguk sedikit berubah. Selama kurun waktu ini, dia tahu banyak hal. Awalnya, dia hanya mengikuti Yang Linbo dalam memanggilnya Bibi. Tapi sekarang, dia mengerti. Wanita ini, punya niat buruk. Tuskuguk cemberut dan berkata, apa kau yakin? Aku mewakili Tusan kita. Yang Qingluan tidak setuju dan menjawab, apa yang perlu diragukan? Aku masih mewakili keluarga Yang. Lagi pula, apakah kau masih menginginkan uang? Tuskuguk menggertakkan giginya. Setelah beberapa saat, dia dengan enggan memanggil Bibi. Mata Yang Qingluan menyipit karena tertawa, dan berkata, tidak buruk. Tapi aku bisa memberimu barang-barang itu, tetapi kau harus melakukan sesuatu untukku. Tuskuguk tampak tidak senang, ada apa? Yang Qingluan, ini dia orang idiot yang ingin membuat masalah bagi keluarga Yang Linbo, kau lawan dia. Lagi pula, dia sangat kaya. Keengganan di wajah Tuskuguk berangsur-angsur menghilang, dan matanya tersenyum membentuk bulan sabit, benarkah, Bibi? Yang Qingluan mengangguk dengan berat. Di tanah suci, Yang Linbo memegang alu dewa sejati di tangannya, terus-menerus mengubah arah dalam kehampaan. Tentu saja untuk menemukan pecahan lainnya.
Saat bertemu gunung, ia membuka jalan dan saat bertemu air, ia membelah sungai. Hanya dalam waktu setengah hari, Yang Linbo telah mengumpulkan 7 pecahan di tangannya. Namun itu belum cukup. Peta pemakaman yang lengkap menghasilkan 12 bagian penuh. Dengan kata lain, masih ada 5 bagian yang hilang. Tanpa disadari, sosok Yang Linbo dan 2 lainnya telah melangkah ke wilayah ilahi Lingtian. Yang Linbo, apakah kamu merasa ada yang salah? Aku selalu merasa seperti ada kekuatan yang telah mengunci kita. Su Jianzhen memegang Yang Linbo dan berkata dengan lembut. Sekarang dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Energi dari serangga pemakan dewa mendorong kultivasinya ke puncak alam pemecah dao, jadi dia secara alami dapat mengatur napas. Yang Linbo mengangguk. Kamu merasa benar. Begitu suara itu jatuh, Yang Linbo melihat ke dalam kehampaan. Pada saat ini, 2 sosok muncul di kehampaan. Yang Linbo. Ini adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria parubaya itu memiliki bekas luka seperti kelabang di wajahnya, dan dia tampak sangat kejam. Wanita di sebelahnya berpakaian merah dan cukup cantik. Kamu adalah Yang Linbo. Meskipun aku tidak tahu siapa yang melindungimu, dia tampaknya terlalu memikirkanmu. Untuk membunuhmu, tidak perlu berada di alam Daoyun. Wanita itu terkekeh dan menatap Yang Linbo dengan cara yang mengaku menawan. Namun, aku bisa memberimu kesempatan. Jika kamu melayaniku dengan senang hati malam ini, aku bisa mengampuni hidupmu. Wanita itu menutup mulutnya dan terkekeh, pura-pura malu. Wanita jalang, kamu tidak bisa berjalan saat melihat seorang pria, kan? Pria itu mengumpat. Dasar kutu kupret, kamu sama saja. Wanita ini untukmu, dan Yang Linbo untukku. Mengenai sampah itu, bunuh saja dia. Baiklah, ayo kita lakukan. Bai Wuxiang, ada banyak cara untuk mempermalukan orang, dan memperlakukan mereka secara berbeda adalah yang paling memilukan. Yang Linbo menatap kedua orang itu tanpa suara, dan ketika kedua orang itu selesai berbicara, sebuah pedang tulang muncul di telapak tangannya. Sudah selesai. Wanita itu menatap Yang Linbo, apa? Tidak sabar. Yang Linbo perlahan mengangkat kepalanya. Setelah itu, aku akan mengantarmu pulang, agar kamu tidak merasa sakit. Ekspresi kedua orang itu berubah dan mereka saling memandang. Seketika, pria itu tertawa, dan penghinaan di matanya tidak disembunyikan. Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Wanita itu tertawa. Hehe, tidakkah kamu menyadari situasimu saat ini? Seseorang melindungimu, tetapi itu tidak berarti kamu bisa melakukannya sendiri. Wanita itu tertawa. Mereka sama sekali tidak mengambil hati kata-kata Yang Linbo. Bagaimanapun, apa yang Yang Linbo tunjukkan di hadapan mereka saat ini hanyalah seorang remaja tanpa kultivasi. Yang Linbo tetap diam. Apakah orang-orang zaman sekarang terburu-buru untuk membuat masalah? Jika mereka tahu apa yang telah dilakukan Yang Linbo, mereka tidak akan muncul di hadapan mereka dengan begitu terang-terangan. Bai Wuxiang juga tercengang. Dia telah mendengar petunjuk hanya dalam beberapa kata sederhana. Ini tidak tahu apa-apa tentang Yang Linbo. Memikirkan sikap 2 orang yang mengabaikannya sebelumnya, dia tidak bisa menahan cibiran di matanya. Tertawa, akan ada saatnya bagimu untuk menangis. Dao Yunjing tidak keluar, dan Yang Linbo, yang berada di Dao Pojing, belum cukup membunuh orang. Dia telah membunuh mereka sampai mati. Bahkan mata Su Jianzhen menjadi tidak bisa dijelaskan ketika dia melihat kedua orang itu. Ketika dia menyadari keberadaan kedua orang itu, dia masih sedikit khawatir, tetapi ketika dia melihat reaksi mereka saat ini, dia merasa lega. Senyum di wajah mereka memadat dan berangsur-angsur menyatu. Ada yang salah. Menurut akal sehat, mereka seharusnya takut. Tetapi sekarang, apalagi Yang Linbo, bahkan Bai Wuxiang, yang keilahiannya runtuh dan badannya lemah, menunjukkan ekspresi seperti itu, yang membuat kedua orang itu merasa sedikit serius. Untuk sementara waktu, keduanya saling memandang. Berhentilah bicara omong kosong, nak, tidak ada gunanya berpura-pura. Memang benar ada seseorang yang melindungimu, tetapi sayangnya, dia terlihat seperti itu, kalau tidak, dia bisa lebih mendominasi. Kata pria itu. Pada saat ini, niat membunuhnya melonjak, dan jelas bahwa dia tidak siap untuk menunggu lebih lama lagi. Yang Linbo tercengang. Dia tidak akan menanggapi, tetapi kata-kata dari 2 orang di depannya membuatnya merasa muram. Itu saja, ini meremehkan ayahnya. Memikirkan hal ini,
Yang Lin Bo menoleh dan berkata dengan ringan, apakah menurutmu ada kemungkinan aku bisa melakukannya sendiri? Alasan mengapa itu terbatas pada alam Daoyun sebenarnya karena, di bawah alam Daoyun, aku sudah tak terkalahkan. Saat dia berbicara, Yang Lin Bo melangkah maju. Pada saat yang sama, pedang tulang itu langsung diperoleh. Ledakan, energi kematian melonjak dari pedang, gelombang dan pasang surut, menyatu dengan niat membunuh di pedang, dan memadamkan cahaya pembunuhan. Pria itu tercengang, matanya ngeri, pedang macam apa ini? Begitu Yang Lin Bo menggerakkan pedangnya, dia sudah merasakan rasa kematian yang terjerat, dan kematiannya sangat berat. Pada saat ini, dia mengabaikan Yang Lin Bo sendiri, dan semua pikirannya terbenam dalam pedang Yang Lin Bo. Ketidakberdayaan muncul di mata Yang Lin Bo. Kultivasinya tidak online, bahkan jika dia memotong pedang yang mengancam mereka, mereka tetap mengira itu adalah pedang. Namun, pedang berbeda-beda pada setiap orang. Jika dia orang biasa, dia tidak akan mampu mengeluarkan keajaiban pedang. Dia dapat mencapai hasil yang luar biasa dengan satu pedang, pada dasarnya karena dia adalah seorang kultivator pedang. Seorang kultivator pedang yang sangat kuat. Sebelum pedang itu, Yang Lin Bo telah memahami aturan pedang logika ruang waktu dan pedang kebenaran virtual. Saat itu, dia sudah dianggap sebagai seorang pedang abadi di alam luar biasa. Sekarang, dengan pedang itu, dia tidak tahu apakah dia dapat melintasi alam ini, tetapi di alam yang melanggar Dao, dia berani menyebut dirinya tak terkalahkan. Dalam sekejap, Yang Lin Bo tidak menanggapi, dan bahkan di saat berikutnya, dia menebas dengan pedang. Pedang ketertiban. Inilah dasar klaimnya sebagai tak terkalahkan. Melanggar alam Dao berarti melanggar aturan langit dan bumi. Namun, tidak peduli seberapa kuat aturan itu, mereka hanya dapat membatasi mereka yang berada di alam ini. Namun, ketertiban dapat menghakimi aturan dan dapat menghakimi mereka yang menentukan aturan. Swiss. Setelah pedang ini, pria dan wanita di depannya tiba-tiba mengubah wajah mereka. Penggarap pedang. Penggarap pedang luar biasa. Ekspresi keduanya kaku, dan saat ini, mereka langsung mundur. Namun sayangnya, saat Yang Lin Bo menebas dengan pedangnya, mereka tidak punya cara untuk mundur. Niat membunuh yang luar biasa dan niat Mahtei bercampur menjadi satu, terjalin menjadi sinar pedang yang menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Ruang di depan mereka langsung hancur seperti potongan kertas. Tinju Baoyang, telapak Tianyin, keduanya juga terbangun saat ini, dan saat mundur, mereka masing-masing menyerang. Dua kekuatan meledak, satu yin dan satu yang, sangat misterius. Kekuatan yin dan yang bertemu, meledak ke dalam kehampaan, membentuk pusaran yang mengerikan. Pusaran itu jatuh terbalik, langsung menuju pedang Yang Lin Bo. Ledakan. Namun pada saat kedua pedang itu bertabrakan, pusaran itu langsung terbelah menjadi dua oleh cahaya pedang, lalu berhamburan dan berubah menjadi bintang-bintang. Namun pedang Yang Lin Bo masih ada di sana, dan kekuatan pedang itu tidak berkurang, seolah-olah mengunci kedua orang itu, dan bertarung sampai Mahtei. Tunggu, jangan lakukan itu, jika kau membunuh kami, masalahmu akan terus berlanjut. Kami adalah tamu kuil Dewa Darah. Jika kau membunuh kami, kuil Dewa Darah tidak akan membiarkannya begitu saja. Kedua orang itu menunjukkan kengerian di wajah mereka dan mundur dengan marah, tetapi mereka tidak lupa mengancam, dan mereka benar-benar berbeda dari ketenangan sebelumnya. Mereka tidak dapat mengalahkannya, mereka tidak dapat mengalahkannya sama sekali. Sekarang, mereka akhirnya mengerti mengapa orang itu membunuh 3 Daoyun terkuat di Tanah Suci, dan akhirnya menciptakan aturan untuk membatasi alam Daoyun. Bukannya dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi lebih mendominasi. Tetapi tidak perlu. Dengan pedang ini, siapapun yang berada di bawah Daoyun akan Mahtei. Yang Lin Bo tidak tergerak dan sama sekali tidak peduli dengan apa yang mereka berdua katakan. Mengenai kuil Dewa Darah yang mereka sebutkan, Yang Lin Bo tidak menganggapnya serius. Ayahnya telah membunuh seorang Daoyun untuknya. Jika dia masih takut, dia akan menjadi sangat tidak berguna. Swiss. Saat berikutnya, cahaya pedang menerobos udara. Kedua sosok itu tiba-tiba berhenti di kehampaan, dan kemudian berangsur-angsur menghilang. Kemudian, kekosongan kembali tenang. Namun, wajah Yang Lin Bo sama sekali tidak rileks. Ini mungkin baru permulaan. Meskipun Tanah Suci terbagi oleh 3 keluarga, bukan berarti tidak ada kekuatan kuat lainnya.
Pada saat ini, Su Jianzhen mendatangi Yang Linbo dan berkata dengan ringan. Yang Linbo mengangguk. Ini wajar saja. Awalnya, mungkin tidak banyak orang di tanah suci ini yang mengenalnya, tetapi dengan melakukan ini, ayah mendorongnya langsung di depan semua orang. Sumber bencana, ini sudah cukup untuk menggerakkan seluruh tanah suci. Bagaimanapun, identitasnya mewakili bencana tanah suci, dan itu pasti akan menyebabkan lebih banyak masalah. Tetapi dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak perlu peduli. Su Jianzhen berkata dengan lembut. Tidak seperti sebelumnya, Su Jianzhen, yang melepaskan penyamarannya, lebih mempercayai Yang Linbo. Yang Linbo menggelengkan kepalanya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Apa, Dao Yun tidak keluar? Apakah kamu masih tidak percaya diri? Aku rasa tidak ada yang bisa menghentikan pedangmu. Su Jianzhen berkata dengan tegas. Ya, Tuan Muda, meskipun aku tidak bisa melihat misteri pedangmu, aku rasa tidak ada seorang pun di alam penghancur Dao yang dapat mengancammu. Bai Wuxiang juga berkata saat ini. Yang Linbo merenung sejenak, dan berkata dengan penyesalan, jika itu hanya level 2 orang sebelumnya, tentu saja tidak akan ada ancaman bagiku. Tetapi mereka hanya di alam penghancur Dao. Ada lebih dari sekadar keberadaan semacam ini di bawah kejatuhan Dao. Dia tidak takut dengan ancaman. Jalan takdir ditakdirkan untuk diperjuangkan sampai akhir. Berjuang sepanjang jalan hanya dapat membuat keyakinannya yang tak terkalahkan lebih seperti batu. Tetapi jalan ini, bagaimanapun juga, dia masih di jalan, dan jalan menuju puncak begitu terjal, dia tidak akan begitu sombong untuk berpikir bahwa dia dapat menyapu semuanya. Sebenarnya, kekhawatiran Yang Linbo tidak masuk akal. Di pengadilan ilahi Ling Tian, Dewa ilahi Ling Tian memiliki wajah muram. Sebagai dewa ilahi dari wilayah ilahi, area ini berada di bawah kendalinya. Ketika Yang Linbo menginjakan kaki di wilayah ilahi Ling Tian, dia sudah menyadarinya. Sepertinya aku masih meremehkannya. Sumber bencana tidak dapat didefinisikan dengan akal sehat. Ling Tian Divine Lord bergumam pada dirinya sendiri di ruangan kosong, dan kemudian kilatan cahaya dingin melintas di matanya. Oh, itu rencana yang bagus. Dao Yun tidak bisa keluar, jadi dia ingin seluruh tanah suci menjadi batu pengasah pedangnya. Kalau begitu aku ingin melihat, apakah pedangnya lebih keras, atau apakah tanah suci milikku, batu-batu yang terkumpul dari generasi ke generasi, lebih keras. Alam surga dan manusia, sekelompok sosok datang ke kehampaan di atas kota Shenwu. Menarik, seorang wanita menjadi kaisar. Sepertinya kita datang di waktu yang tepat. Rasanya menyenangkan mengambil seorang kaisar wanita sebagai selir dan menjadi tamu kehormatan. Kata dalam kehampaan, pria ini penuh dengan energi iblis dan memiliki sisik merah di separuh wajahnya, yang sangat aneh. Raja Iblis Kecil, orang yang begitu rendah tidak layak meninggalkan garis keturunan klan naga iblisku. Mainan adalah mainan, tetapi Raja Iblis Kecil, kau juga harus berhati-hati. Seorang lelaki tua di samping lelaki itu berbicara. Tentu saja, alam surgawi berada di luar 6 alam. Keberadaan mereka seperti ternak di penangkaran. Merupakan kehormatan bagi mereka untuk menjadi mainanku. Bagaimana mungkin mereka meninggalkan garis keturunanku, kata pria itu. Namun, tak lama kemudian, dia mengangkat alisnya dan berkata dengan sedikit geli, tapi sekali lagi, Dao Tu, si sampah itu, benar-benar mahtai di tangan keluarga Yang. Meskipun aku meremehkannya, dia tetaplah anggota alam iblis surgawiku. Aku berharap keluarga yang telah datang ke alam surgawi ini, sehingga waktu istirahat ini bisa lebih menyenangkan. Saat dia berbicara, dia perlahan-lahan menarik pandangannya. Namun, lelaki tua di sampingnya tiba-tiba mengerutkan kening. Raja Iblis Kecil, mari kita bicarakan ini saja. Jika memungkinkan, jangan memprovokasi keluarga Yang. Pria itu mengerutkan kening. Ada apa? Mata lelaki tua itu menjadi gelap, dan dia berkata, ini peringatan dari Raja Iblis. Biarkan aku mengawasimu. Di alam manusia surgawi, kamu bisa sedikit mendominasi dan sombong, tetapi satu-satunya hal adalah kamu tidak dapat memprovokasi keluarga Yang, terutama seseorang bernama Yang Linbo, kamu tidak dapat memprovokasi mereka. Pria itu menunjukkan ketidaksenangan di wajahnya. Tetua, apakah kamu bercanda? Apakah keluarga yang begitu hebat? Kamu tidak dapat memprovokasi mereka. Dan Yang Linbo itu, dari mana dia berasal? Wajah lelaki tua itu serius, dan dia ingin menjelaskan. Tepat saat dia hendak berbicara,
ada gelombang fluktuasi tiba-tiba di kehampaan di belakangnya. Kemudian, sekelompok orang lain muncul di kehampaan. Melihat orang-orang di depannya, pria itu menunjukkan sedikit geli di matanya. Di sisi lain, mata semua orang tertuju pada mereka. Dari alam iblis surgawi, pemimpin itu berkata dengan ringan. Ya, aku dari klan naga iblis, Raja Iblis Kecil, siapa kamu? Raja Iblis Kecil itu masih sombong, dengan sifat jahat dan sikap yang sangat tinggi. Raja Iblis Kecil apa? Aku belum pernah mendengarnya. Biarkan aku memberitahumu, kami telah mengontrak alam surga. Jika kamu ingin bersikap lancang di sini, menyerahlah kepada kami atau kembali ke tempat asalmu. Tentu saja, kamu juga bisa melawan jika kamu tidak takut mati. Ekspresi wajah Raja Iblis Kecil itu langsung kusam. Dia baru saja mengungkapkan identitasnya, tetapi dia tidak menyangka akan dibombardir dalam sekejap. Yang membuatnya semakin marah adalah orang-orang ini bahkan belum mengatakan identitas mereka, tetapi mereka sudah mulai berpura-pura, yang membuatnya merasa marah. Dalam sekejap, energi iblis di badannya keluar. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati, kamu sombong di hadapanku, kamu telah menemukan orang yang salah. Raja Iblis Kecil itu berteriak dingin, energi iblis melonjak, dan napas menghancurkan alam Taoisme segera menghilang. Namun, orang-orang di seberangnya tidak menganggapnya serius, dan tidak ada rasa takut di mata mereka. Sebelum Anda mulai, saya sarankan Anda untuk mengenali posisi Anda dengan jelas. Saya dari keluarga Yang Dianfeng. Pada saat ini, sebuah suara datang dari kerumunan. Kemudian, Yang Dianfeng melangkah maju dan menatap Raja Iblis Kecil itu. Jika Anda ingin memulai, saya akan menemani Anda, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa tidak banyak orang di dunia ini yang berani menantang keluarga yang saya, bahkan dunia iblis Anda. Yang Dianfeng berkata dengan ringan, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, berpose sebagai seorang raja. Dalam sekejap, alis Raja Iblis Kecil itu turun, dan dia menatap lelaki tua di sampingnya dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi kebetulan seperti itu? Baru saja ketika keluarga yang disebutkan, seorang anggota keluarga yang melompat keluar. Wajah lelaki tua itu juga kaku. Dia ingin meledak, tetapi dia menahannya saat ini. Dia melirik Raja Iblis Kecil itu, memberi isyarat kepadanya untuk tidak bersikap impulsif, dan melangkah maju, ternyata itu adalah Tuan Muda Yang. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, lalu setelah hening sejenak, dia berkata, karena Tuan Muda Yang tertarik dengan tempat ini, kami akan pergi sekarang. Setelah itu, dia menarik Raja Iblis Kecil itu dan berbalik untuk pergi. Tunggu, suara Yang Dianfeng jatuh saat ini. Mereka berdua berhenti tiba-tiba. Bahkan orang-orang tanah liat pun memiliki sedikit kemarahan. Mereka telah mundur, jadi mengapa tidak menyerah? Tetapi pada saat ini, Yang Dianfeng terus berkata, karena kalian berdua telah memberiku muka, yang secara alami bukanlah orang yang mendominasi. Bagaimana dengan ini? Mari kita bekerja sama. Yang Dianfeng berkata sambil tersenyum. Raja Iblis Kecil dan lelaki tua itu tampak bingung, lalu berbalik, dan Raja Iblis Kecil bertanya dengan santai, bagaimana cara bekerja sama? Sederhana, semuanya, bantulah aku dan pergilah menguji kedalaman beberapa orang di dunia surgawi. Kemudian kamu dan aku akan memerintah kota Shenwu ini bersama-sama, kata Yang Dianfeng. Namun, Raja Iblis Kecil dan lelaki tua itu menunjukkan sedikit ketidakpercayaan di wajah mereka. Sesederhana itu, apa, kalian berdua tidak mau? Melihat bahwa keduanya tidak menanggapi, suara Yang Dianfeng tenggelam, dengan sedikit ketidakpuasan. Raja Iblis Kecil menahan amarahnya dan berkata, kamu berkata, aku harap kamu tidak akan menyesalinya saat-saatnya tiba. Yang Dianfeng tersenyum tipis, tentu saja, Tuan Muda ini tidak menganggap serius kota Shenwu. Perjalananku adalah menjadi tak terkalahkan di dunia. Raja Iblis Kecil dan lelaki tua itu. Apakah semua anggota keluarga yang begitu sok? Tak terkalahkan saat Anda membuka mulut dan menutup mulut. Bisakah Anda melakukannya? Saat ini, kota Shenwu, di puncak Luoshen. Li Buxiu menatap langit tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sejak Yang Linbo pergi, mereka tinggal di puncak Luoshen dan tidak pergi. Dan keluarga Yang Linbo juga kembali dari kamar dagang dan kembali ke rumah lama, hidup damai dengan dunia. Dan yang harus mereka lakukan adalah melindungi mereka dan keluarga Yang Linbo.
Siapa mereka? Luo Yitian mengerutkan kening dan bertanya di belakang Li Buxiu. Aku tidak tahu. Salah satu dari mereka seharusnya dari alam iblis surgawi, tetapi yang lain adalah seorang kultivator biasa. Tetapi kultivasi mereka begitu kuat sehingga aku tidak bisa melihatnya. Li Buxiu berkata dengan suara yang dalam, dengan firasat buruk di hatinya. Kakak, adik, apa yang kalian takutkan? Sekarang kita bertiga telah menerobos ke alam jalan yang benar, dan ada senior Zantai di sini, apa yang perlu ditakutkan? Su Sasheng tidak setuju. Dia diam-diam berjalan di belakang mereka berdua dan berbicara. Luo Yitian mengabaikannya secara langsung. Li Buxiu menghela napas, dunia sedang kacau. Semakin banyak orang datang dari 6 alam. Sekarang mereka tidak puas dengan menyelinap masuk, dan bahkan muncul di depan umum. Ini berarti bahwa orang-orang yang datang tidak lagi setingkat sebelumnya. Dan kali ini, aku tidak bisa melihat kultivasi mereka. Bukankah ada senior Zantai? Adik junior menyelamatkan istri dan putrinya kali ini, dia pasti akan membantu kita. Kata Su Sasheng. Mata Li Buxiu tenggelam. Aku takut, bahkan dia tidak bisa menahan gelombang ini. Tetapi pada saat ini, alisnya tiba-tiba terangkat, dan kemudian menjadi suram dalam sekejap. Keluarga Yang, arah itu adalah keluarga Yang. Suara Li Buxiu sedikit gugup. Dan Luo Yitian, saat ini, sama sekali tidak ragu-ragu, melangkah maju, melintasi kehampaan, dan langsung menuju keluarga Yang. Li Buxiu merenung sejenak, berbalik dan menatap Su Sasheng, jaga rumah, aku akan pergi dan melihat. Begitu suara itu berakhir, sosoknya tidak berhenti sama sekali, malah berubah menjadi seberkas cahaya lalu menghilang. Bersambung.